Ayo kita bersatu, ayo kita maju bersama. Akun Weibo resmi perusahaan perdagangan obat herbal Si dan akun Weibo pribadi Siki langsung dibanjiri netizen. Postingan terbaru mereka di Weibo langsung menuai ribuan komentar, yang semuanya negatif dan menghina. Sementara itu, di forum resmi Universitas Kedokteran Sihua, para mahasiswa secara spontan menyerukan dan mengorganisir diri untuk mengecam keluarga Si dan mencari keadilan bagi Zhao Chen. Zhao Chen adalah kebanggaan sekolah kita, idola kita. Bagaimana mungkin kita membiarkan seorang pengusaha pengkhianat menyakitinya? Teman-teman sekelas, ayo pergi. Ayo kita semua tinggalkan pesan di akun Weibo resmi perusahaan perdagangan obat herbal Si dan akun Weibo pribadi Si brengsek Siki, dan kutuk mereka sampai mati. Teman-teman sekelas, ini perang, dan kita harus melindungi Zhao Chen. Biarlah suara kita didengar, biarlah orang tahu persatuan kita, biarlah orang tahu kekuatan kita, cegah pengkhianat dan penjahat, dan buatlah mereka tidak berani bertindak gegabah. Dengan penambahan pasukan mahasiswa, komentar pada akun Weibo resmi perusahaan perdagangan farmasi Si dan akun Weibo pribadi Siki langsung melonjak. Anggota staf yang bertanggung jawab atas akun Weibo resmi perusahaan perdagangan herbal obat Si merasa ketakutan dengan pemandangan ini. Biasanya, unggahan-unggahan Weibo-nya mungkin tidak banyak mendapat komentar atau repost bahkan setelah beberapa hari. Tetapi hari ini, hanya dalam waktu 10 menit, ia sudah mendapat ribuan komentar dan repost, dan jumlah itu masih terus bertambah. Awalnya, staf tersebut sangat gembira. Mengira ia akan menjadi terkenal dan akun Weibo resmi yang dikelolanya akan menjadi selebritas internet baru. Namun, setelah membaca komentar dan repost, ia merasa seperti disiram seember air es, dan kedinginan hingga ke tulang. Menghadapi situasi yang begitu panas, ia tidak tahu bagaimana cara mengatasinya dan hanya bisa melapor kepada atasannya. Atasannya pun tak berdaya, sehingga mereka melaporkan masalah tersebut ke atasan, dan tak lama kemudian sampai ke Tong Guang. Tong Guang sedang sibuk menghubungi firma PR, jadi dia tidak punya waktu untuk mengurus ini. Dia berkata dengan kesal, apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin aku tahu apa yang harus kulakukan? Lupakan saja, beritahu saja orang yang bertanggung jawab atas operasional Weibo untuk menonaktifkan komentar dan berhenti memposting. Ya? Jawab sekretaris itu sambil berbalik untuk memberikan instruksi. Tong Guang terus menghubungi perusahaan hubungan masyarakat. Sebelumnya, ia telah menghubungi beberapa firma hubungan masyarakat, tetapi semuanya menolak menerima pekerjaan itu setelah mendengar situasinya. Kali ini, Tong Guang ditolak lagi. Dia bertanya, enggan menyerah, kenapa kamu menolak? Bukankah perusahaan PRMU seharusnya sangat kuat? Apa kamu takut pada seorang mahasiswa? Kamu bahkan tidak sanggup menangani ini? Setelah hening sejenak, pihak lain menjawab, masalah ini melibatkan puluhan sekolah kedokteran ternama, yang tidak mungkin ditangani oleh humas biasa. Perlu Anda ketahui bahwa sekolah kedokteran ini memiliki pengaruh internasional. Jika mereka bersatu dan bersuara, pemerintah pun harus memperhatikannya. Kemampuan kami terbatas, dan kami tidak mampu menangani pekerjaan semacam ini. Sebaiknya Anda mencari orang yang lebih cakap. Mendengar nada sibuk di telepon, Tong Guang tersenyum kecut monster macam apa yang diprovokasi presidensi kali ini. Saat itu, sekretarisnya bergegas masuk ke kantor dengan panik sambil berteriak, sesuatu yang buruk telah terjadi. Apa yang terjadi lagi? Tanya Tong Guang dengan heran. Setelah mendengar cerita sekretarisnya, ia begitu terkejut hingga hampir pingsan. Ia berseru, bagaimana mungkin? Seperti hujan, hujannya deras. Pada saat yang sama, ia buru-buru mengangkat telepon dan menghubungi CN. CN cukup senang mendengar Tong Guang menelepon lagi. Ia berasumsi Tong Guang telah menyewa firma humas untuk melapor kepadanya. Sebelum menjawab telepon, ia bahkan memujinya, dengan mengatakan, Tong Guang cukup efisien. Siki menghela napas lega dan mendesak, ayah, cepat angkat telepon dan lihat apa rencana perusahaan PR itu. CN mengangguk, menekan tombol jawab di ponselnya, dan berkata sambil tersenyum, Tong Guang, rencana PR seperti apa yang sudah disusun perusahaan? Bagaimana menurutmu kelayakannya? Tong Guang hendak melaporkan situasi tersebut ketika mendengar pertanyaan ini dan terkejut perusahaan PR belum menerima pekerjaan apapun. Kami belum menerima pekerjaan apapun. CN mengangguk, lalu tiba-tiba menyadari maksudnya dan bertanya dengan heran, apa katamu? Perusahaan PR belum menerima pekerjaan apapun? Bagaimana mungkin? Apa gajimu tidak cukup? Tong Guang menjawab dengan wajah getir, presidensi, mereka menolak begitu mendengar detail misi, tanpa memberi kami kesempatan untuk menegosiasikan harganya. Menurut mereka, suara kolektif puluhan perguruan tinggi kedokteran ternama terlalu berpengaruh, dan mereka tidak bisa memengaruhi mereka. Tidak bisa menangani hubungan masyarakat? Tidak berguna. Sekelompok orang tidak berguna. CN menggertakkan giginya dengan kebencian, lalu bertanya, kau menelepon hanya untuk memberitahuku kabar buruk ini? Tidak, jawab Tong Guang. Apakah ada kabar baik lainnya? Tanya CN. Semangatnya meningkat dan matanya penuh harapan. Tidak, itu tetap berita buruk, jawab Tong Guang gemetar, takut dimarahi.
Kabar buruk lagi? Sien terkejut. Lupa memarahi Tong Guang, ia buru-buru bertanya, cepat beritahu aku, kabar buruk apa itu? Tong Guang menyatakan, para pembeli telah melaporkan bahwa perusahaan kami menjual jamu berkualitas rendah atau palsu, dan telah melaporkan masalah ini ke berbagai departemen, termasuk Dinas Kesehatan setempat, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Kepolisian, serta Dinas Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Departemen Kepolisian di lokasi masing-masing dan tempat perusahaan kami terdaftar. Semua departemen ini telah menerima kasus ini dan memulai penyelidikan bersama. Apa? Sien begitu terkejut mendengar berita itu hingga pandangannya kabur. Ia menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan diri dan menghindari pingsan. Menggunakan barang inferior untuk menyamar sebagai barang superior dan barang palsu untuk menyamar sebagai barang asli adalah kunci kebangkitan Sien, dan meskipun demikian, perusahaan perdagangan farmasi terus melakukannya. Namun, metodenya sangat canggih. Rasio barang bagus dengan barang inferior, dan barang asli dengan barang palsu, sangat seimbang, sehingga banyak orang tertipu. Selama bertahun-tahun, ia hanya beberapa kali ketahuan. Dan setiap kali, ia berhasil menekannya dengan metodenya sendiri. Jika ini terjadi dalam keadaan normal, dia tidak akan peduli sama sekali. Dia punya banyak cara untuk mengatasinya. Tapi sekarang, dia dan perusahaan perdagangan obat herbal nya sudah berada di pusat badai. Jika berita negatif seperti itu muncul, itu akan menambah penghinaan, seperti menaburkan garam pada luka. Kita tidak boleh membiarkan ini terbongkar, kata Sien. Hubungi pembelinya segera. Entah dengan paksaan atau suap, kita harus membuat mereka menghentikan kasus ini secepat mungkin. Tong Guang menghela napas berat dan berkata tanpa daya, Presidensi, masalah ini mungkin akan sulit. Bukan hanya satu pembeli yang mengajukan laporan. Setahu saya, lebih dari 10 pembeli mengajukan laporan bersama. Kalau tidak, penegak hukum tidak akan menerima kasus ini dan meluncurkan penyelidikan secepat ini. Lagi pula, orang-orang ini memberitahu media pada saat yang sama mereka mengajukan laporan. Sudah ada laporan tentang ini di internet. Apa? Jantung Sien, yang akhirnya tenang, kembali berdebar kencang mendengar berita ini. Bajingan-bajingan ini, bagaimana mungkin mereka melakukan ini? Beraninya mereka melakukan ini? Bahkan saat itu, ia tidak merenungkan perbuatannya, melainkan hanya mengumpat para pembeli. Tidakkah ia berpikir, jika orang membeli barang palsu atau di bawah standar darinya, mengapa mereka tidak bisa melaporkannya ke polisi? Apakah mereka harus patuh ditipu lalu memberinya acungan jempol atas tipuannya yang cerdik? Tuan Si, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Tong Guang. Sien mengumpat, mana mungkin aku tahu harus berbuat apa? Aku membayarmu untuk melakukan sesuatu, bukan untuk datang kepadaku setiap kali kau mendapat masalah. Tong Guang terdiam sejenak sebelum mendesah. Presidensi, saya sudah menasihati Anda sebelumnya untuk tidak terlibat dalam cara-cara curang ini, tetapi Anda tidak mau mendengarkan. Sien memotongnya, berkata dengan dingin, apa? Kau sedang menguliahiku? Kau tidak memenuhi syarat. Sekarang, segera adakan rapat tingkat tinggi dan cari solusinya. Kalau tidak bisa, kalian semua dipecat. Tong Guang tidak berani berkata apa-apa lagi. Setelah menutup telepon, ia memanggil manajemen senior perusahaan untuk rapat. Namun dalam situasi ini, di mana kita sepenuhnya pasif, solusi apa yang dapat kita berikan? Setelah melihat berita ini secara daring, orang-orang langsung melontarkan gelombang kecaman baru. Sialan, jadi ayah dan anak keluarga Si bukan hanya pengkhianat, tapi juga pengusaha yang tidak bermoral. Mereka berani pakai jamu palsu atau kualitasnya jelek? Mereka sudah mengabaikan nurani demi meraup untung. Mereka tidak hanya kurang hati nurani, tapi juga kurang kemanusiaan. Ini ramuan obat, tapi berani-beraninya mereka memalsukannya. Mereka seperti mempertaruhkan nyawa pasien demi uang. Pantas saja jamu-jamuan itu tidak seefektif dulu. Bukan karena jamu-jamuan itu sudah rusak, melainkan karena beberapa pedagang yang tidak bermoral terlalu rakus. Para pedagang penghisap darah yang tidak bermoral ini harus dihukum berat. Netizen tak hanya melancarkan serangan dan hinaan terhadap akun Weibo resmi perusahaan perdagangan obat herbal Si dan akun Weibo pribadi Siki, tetapi juga menandai beberapa dinas di wilayah tempat perusahaan perdagangan obat herbal Si berada, termasuk Dinas Kesehatan, Administrasi Obat, Dinas Industri dan Perdagangan, serta Kepolisian. Mereka bahkan menandai akun Weibo resmi pemerintah kota. Komentar-komentar mereka sangat seragam, semuanya berbunyi sama kami menuntut agar para pencari keuntungan yang menghisap darah ini dihukum berat. Ketika puluhan perguruan tinggi kedokteran, dipimpin oleh Universitas Kedokteran Sihua, melihat bantuan tak terduga ini, mereka semua memposting ulang dan mengomentari unggahan Weibo tersebut di akun Weibo resmi mereka, dan juga bergabung dengan warganet dalam menandai beberapa departemen terkait di area tempat perusahaan perdagangan farmasi Shishi berada. Terhadap latar belakang opini publik ini, departemen terkait juga dengan cepat mengeluarkan pernyataan melalui akun Weibo resmi mereka, yang menyatakan bahwa mereka pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh dan,
Setelah diverifikasi, akan menghukum berat para pelakunya. Di pelelangan itu juga banyak pedagang tanaman obat yang pernah melihat beritanya atau mendengarnya dari teman. Banyak dari mereka yang membeli tanaman obat dari CN, jadi mereka mulai khawatir kalau beberapa tanaman obat yang mereka beli mungkin kualitasnya rendah atau palsu. Beberapa orang yang pemarah segera mengepung ayah dan anak Si, meraung-raung dengan marah, dan menuntut penjelasan. Situasi ini langsung menarik perhatian banyak orang, yang ikut mengecam. Menghadapi tuduhan dan kecaman orang-orang, CN begitu marah hingga ia pingsan. Seiki terkejut dan cepat-cepat mencubit filtrum dan titik akupuntur Neiguan milik CN. Berusaha keras hingga akhirnya dia sadar kembali. Lega sekali rasanya, ia pun melotot tajam ke arah pedagang jamu yang datang mencela mereka. Lalu mengumpat, "Bajingan, kalau sampai terjadi apa-apa sama ayah saya gara-gara kalian, saya tidak akan pernah memaafkan kalian." Para pedagang jamu tidak gentar menghadapinya dan mencibir. "Kau tidak bisa lolos begitu saja? Kami juga bisa lolos begitu saja. Beraninya kau menipu dunia kedokteran. Sesuatu yang menyangkut kesehatan manusia, bahkan hidup dan mati. Apa? Nyawamu penting, tapi nyawa pasien lain tidak? Apa kau sudah membuang integritas yang diwariskan leluhur kita?" CN baru saja terbangun ketika mendengar omelan orang banyak. Ia merasa malu sekaligus marah, dan hampir pingsan lagi. Tepat saat dia hendak membalas, teleponnya berdering lagi. Ekspresi CN langsung berubah drastis. Dua kabar buruk yang diterimanya berturut-turut membuatnya sedikit takut pada ponselnya. "Ketika aku mengangkat teleponku, aku melihat bahwa Tong Guang yang menelepon lagi." "Ada apa sekarang?" tanya CN sambil menjawab telepon. "Tuan Si, sesuatu yang mengerikan telah terjadi," seru Tong Guang lagi. Namun, kali ini, CN tidak seterkejut dua kali sebelumnya, karena ia sudah terbiasa. Lagi pula, situasinya sudah seperti ini. "Seberapa parah lagi?" Sambil mendesah, CN bertanya, "Jadi, apa yang terjadi kali ini?" "Api," kata Tong Guang terengah-engah, hampir berlari. "Jelaskan dengan jelas, kebakaran apa? Di mana apinya?" CN tiba-tiba menyadari sesuatu, wajahnya memucat, dan ia melompat berdiri. "Mungkinkah itu gudang yang terbakar?" "Ya, gudang itu terbakar," jawab Tong Guang. CN segera bertanya, "Gudang mana yang terbakar? Kenapa bisa terjadi? Apa kamu sudah menelepon pemadam kebakaran?" Tong Guang berkata sambil terisak, "Semua gudang terbakar. Kami tidak tahu apa penyebabnya. Semuanya terbakar dalam sekejap. Kami sudah menghubungi pemadam kebakaran, tapi sudah terlambat. Apinya terlalu besar. Saat pemadam kebakaran tiba, semua stok tanaman obat mungkin sudah habis terbakar." Gudang perusahaan perdagangan obat herbal Si menyimpan berbagai macam tanaman obat berharga, senilai lebih dari 100 juta yuan. Kini, api telah membakar semua tanaman obat senilai lebih dari 100 juta yuan ini menjadi abu. Kerugian sebesar itu sungguh melumpuhkan perusahaan perdagangan obat herbal Si. Kenapa ini terjadi? Kenapa? CN benar-benar tertegun, bergumam sendiri dalam keadaan linglung. Ia tiba-tiba teringat bahwa ia gagal membakar habis pangkalan penanaman ramuan obat sang dukun, dan malah gudangnya yang terbakar habis. Apakah ini semacam pembalasan? Ataukah ini semua ulah Zhao Chen? Saat memikirkan hal itu, dia menyingkirkan para pedagang jamu yang menghalangi jalannya, menunjuk ke arah Zhao Chen, dan berteriak dengan marah, "Kamu yang bermarga Zhao, apakah kamu yang membakar gudang jamu perusahaanku?" Zhao Chen berkata dengan dingin, "Kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak boleh bicara sesuka hati. Kalau tidak, aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik." Meskipun bukan dia yang memerintahkan kebakaran di gudang perusahaan perdagangan obat herbal Si, kebakaran itu memang ada hubungannya dengan dirinya. Ini karena efek dari mantra pengubah keberuntungan. Tentu saja, Zhao Chen sama sekali tidak akan pernah mengakui keterlibatannya. CN merau marah, "Bagaimana mungkin bukan kau? Aku mengirim orang untuk membakar markas penanaman tanaman obat dukunmu. Tetapi mereka tertangkap oleh anak buahmu dan gagal. Lalu, gudang perusahaanku terbakar, dan apinya begitu besar sehingga tak bisa dipadamkan. Bagaimana mungkin semua ini terjadi begitu kebetulan? Pasti kau yang melakukannya, kau sedang membalas dendam." Kata-kata ini menyebabkan keributan di seluruh ruangan. "Sialan, CN, kau benar-benar mengirim orang untuk membakar gudang ramuan obat milik Bos Zhao? Kau yakin bisa sekejam itu? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa artinya menjadi pihak yang bersalah, yang menuduh orang yang tidak bersalah terlebih dahulu? Apa artinya membalikkan keadaan dan menyalahkan orang lain? Akhirnya aku melihat semuanya hari ini. CN, apa menurutmu Bos Zhao sama tidak tahu malunya sepertimu? Gudang itu terbakar, dan alih-alih mencari penyebabnya dalam dirinya sendiri, dia malah mencurigai orang lain sebagai pelaku pembakaran. Kau benar-benar menghakimi orang lain berdasarkan standar picikmu sendiri." Mendengar tuduhan itu, CN akhirnya menyadari betapa marahnya dia hingga mengungkapkan bahwa dia telah mengirim orang untuk membakar gunung. Kini,
Tidak ada cara untuk memperbaiki kerusakan tersebut. CN menua secara signifikan dalam sekejap. Mengabaikan tuduhan dari orang-orang di sekitarnya, ia berkata dengan lembut, "Siki, ayo pergi." Namun, tepat pada saat itu, kejadian tak terduga lainnya terjadi. Dengan suara bang yang keras, telepon CN meledak, merobek tangan kanannya berkeping-keping. CN menjerit melengking. Sebelum orang-orang sempat bereaksi, ledakan lain terdengar, dan ponsel Siki di sakunya pun ikut meledak. Dibandingkan dengan CN, lukanya jauh lebih parah. Melihatnya memegangi selangkangannya yang berdarah dan mengerang kesakitan, orang-orang di sekitarnya merasakan sesak di anus mereka. Orang-orang juga bingung. Ledakan ponsel jarang terjadi, jadi mengapa terjadi 2 kali hari ini? Dan betapa kebetulannya hal itu terjadi pada ayah dan anak keluarga Si? Seketika seseorang berkata, "Karma. Pasti Tuhan sudah tidak tahan lagi dan menjatuhkan hukuman. Kalau tidak, bagaimana mungkin ponsel ayah dan anak keluarga Si meledak bersamaan? Pantas saja mereka. Siapa suruh mereka berbuat jahat begitu banyak? Inilah benarnya pepatah, jaring surga itu luas, dan meskipun mata jaringnya lebar, tak ada yang bisa lolos." Wang Bin juga merasa puas, tetapi ia segera memanggil ambulans. Lagi pula, ayah dan anak Si terluka dalam kecelakaan di pelelangan, dan ia tidak bisa hanya berdiam diri dan tidak berbuat apa-apa. Namun, nasib buruk keluarga Si terus berlanjut bahkan setelah para medis tiba. Saat mereka diangkat ke atas tandu tersebut mengalami malfungsi, menyebabkan keduanya terjatuh dengan keras dan tulang panggul mereka patah. Setelah akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam ambulans, pintunya tiba-tiba terbuka saat ambulans hendak keluar, menyebabkan mereka tergelincir dan jatuh lagi. Kali ini tulang kaki mereka patah. Melihat ayah dan anak keluarga Si menderita kemalangan satu demi satu, semua orang merasakan kepuasan, tetapi juga tidak dapat menahan perasaan merinding. Karena masalah ini sungguh aneh. Nasib buruk keluarga Si terus berlanjut. Aib mereka diungkap oleh netizen yang cerdik. Semua keburukan yang mereka perbuat terbongkar sepenuhnya. Melihat semua ini, semua orang tahu bahwa keluarga Si sudah benar-benar tamat kali ini, dan tak ada lagi peluang untuk membalikan keadaan. Mereka bahkan mungkin terancam hukuman penjara jika kejahatan mereka terbukti benar. Di pelelangan itu, semua pedagang tanaman obat memandang Zhao Chen dengan kagum. Terlepas dari apakah Zhao Chen pada akhirnya bertanggung jawab atas akhir tragis keluarga Si, mereka semua menemui ajalnya karena telah menyinggungnya. Oleh karena itu, banyak orang yang hadir diam-diam berpikir, apapun yang terjadi, kita tidak boleh memprovokasi Bos Zhao, atau kita akan berakhir seperti keluarga Si, mati secara tidak adil dan tragis. Pada saat yang sama, Zhao Chen diam-diam melepaskan jimat pengangkut 5 hantu. Di bawah pengaruh jimat bergerak 5 hantu, uang tunai, jam tangan mewah, barang antik, serta kaligrafi dan lukisan yang disembunyikan di rumah dan perusahaan ayah dan anak keluarga Si semuanya dipindahkan, dengan nilai total tepat 100 juta. Zhao Chen mengambil uang kemenangan judi yang menjadi haknya. Dia tidak mengizinkan kelima hantu itu membawa barang-barang itu ke pelelangan. Jika orang-orang di sana melihat setumpuk uang tunai, jam tangan mewah, dan lukisan antik tiba-tiba muncul entah dari mana, mereka pasti akan ketakutan. Dan masalah yang akan terjadi selanjutnya akan tak ada habisnya. Zhao Chen memerintahkan kelima jenderal hantu untuk meletakkan semua yang mereka peroleh ke dalam kamar hotel. Meskipun mungkin tidak aman di sana, setidaknya kemunculan tiba-tiba barang-barang ini tidak akan menimbulkan masalah. Soal kemungkinan pencurian, Zhao Chen sama sekali tidak khawatir. Dengan teknik pelacakannya, bahkan jika barang-barang ini dicuri, mereka dapat dengan mudah diambil kembali. Lelang kemudian dilanjutkan. Namun, karena kejadian yang tidak terduga ini, perhatian orang-orang teralihkan. Orang-orang sibuk menjelajahi internet di ponsel mereka, mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga Si, atau bergosip dalam kelompok kecil, tanpa ada yang memperhatikan jalannya lelang. Akibatnya, lelang menjadi kurang menarik, jauh lebih hambar dan tidak seintens sebelumnya, dengan harga yang umumnya lebih rendah. Para pedagang jamu yang dijadwalkan akan dilelang saat itu sangat frustrasi, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Selain meratapi nasib buruk mereka hanya bisa mengutuk ayah dan anak keluarga Si. Setelah menawar dan membeli sejumlah tanaman obat mutasi, Zhao Chen berdiri dan meninggalkan pelelangan tanaman obat di tengah tatapan orang-orang yang ketakutan dan penasaran. Ia memeriksa jadwal lelang sore, dan tidak ada lagi ramuan obat yang ia inginkan di antara lelang-lelang berikutnya. Tinggal di sini hanya akan membuang-buang waktu. Lebih baik ia pulang lebih awal dan menghitung kemenangannya. Setelah kepergian Zhao Chen, lelang menjadi semakin tidak menarik. Namun, secara daring, acaranya tetap meriah. Kekuatan netizen tak terbatas. Semakin banyak keburukan dan sejarah kelam ayah dan anak keluarga Si yang terbongkar, masyarakat pun geram dan kecaman serta kecaman terhadap mereka pun semakin menguat. Dalam situasi ini, tim investigasi gabungan yang terdiri dari beberapa departemen termasuk kesehatan, administrasi obat-obatan, industri dan perdagangan, dan kepolisian, tidak punya pilihan selain bekerja keras dan membuat kemajuan substansial,
mengungkap banyak bukti kriminal terhadap ayah dan anak keluarga Xi. Bukti-bukti ini tidak hanya melibatkan pemalsuan dan penjualan bahan obat yang kualitasnya rendah, tetapi juga penggelapan pajak dan kegiatan ilegal dan kriminal lainnya. Tim investigasi gabungan segera melaporkan temuan-temuan ini. Lagi pula, kasus ini tidak hanya menarik perhatian nasional, tetapi juga melibatkan puluhan sekolah kedokteran ternama, sehingga sangat berpengaruh. Tentu saja, departemen-departemen terkait sangat memperhatikannya. Kali ini, ayah dan anak keluarga Xi sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk membalikan keadaan. Kembali di hotel, Zhao Chen minta izin, mengatakan dia lelah dan perlu istirahat, lalu berpisah dengan Direktur MA, Fang Yi, dan yang lainnya sebelum kembali ke kamarnya. Begitu saya menggesek kartu untuk membuka pintu kamar, saya melihat setumpuk uang tunai, jam tangan mewah, barang antik, dan lukisan di karpet di ruang tamu suite. Zhao Chen menoleh dan memberi instruksi kepada wanita tulang yang mengikutinya hitung dan lihat isinya. Simpan di cincin penyimpananmu untuk saat ini, dan jual nanti. Ya? Jawab wanita tulang sambil melangkah maju untuk memulai inventarisasi. Aku akan membantu Suster Bai. Xiao Mei terbang keluar dari kediaman hantu dan pergi untuk membantu wanita tulang. Menurut Zhao Chen, bantuannya hanyalah alasan. Sebenarnya hanya bermain-main. Namun Zhao Chen tidak menghentikannya. Lagi pula, wajar saja bagi anak-anak untuk bermain-main. Dia pergi ke kamar tidur, menyalakan dupa yang menenangkan, meminum pil pemurni Qi, dan mulai berlatih teknik menelan paus. Jika seorang kultivator lewat saat ini, mereka pasti akan menyadari bahwa energi spiritual di sekitarnya sedang tersedot dan dilahap, berpusat di hotel ini. Hotel ini seperti lubang hitam yang menyedot energi spiritual, atau lebih tepatnya, lubang hitam ini adalah Zhao Chen. Ketika Zhao Chen mulai berkultivasi, Park Dongjeol juga mengetahui tentang situasi ayah dan anak keluarga Xi dari berita. Dia langsung ketakutan. Dia menyadari kekuatan keluarga Xi. Kalau tidak, dia tidak akan memilih untuk bekerja sama dengan Xi Qi. Dia tidak pernah menyangka keluarga Xi akan jatuh ke dalam situasi seperti itu dalam sekejap mata. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kenapa semuanya jadi begini? Mungkinkah Zhao Chen ikut campur? Intuisi Park Dongjeol mengatakan bahwa kemalangan keluarga Xi tak lepas dari Zhao Chen You. Ia tak kuasa menahan diri untuk bergidik dan bergumam dalam hati, anak ini sungguh aneh. Tidak, aku harus segera meninggalkan Tiongkok, kalau tidak aku mungkin akan menjadi orang sial berikutnya. Ia benar-benar ketakutan dan buru-buru memerintahkan bawahannya untuk memesankan tiket pesawat kembali ke Korea Selatan. Ia pun bergegas ke bandara, bahkan tanpa repot-repot membawa barang bawaannya. Soal ginseng tai chi yang dibawanya ke pelelangan, Park Dongjeol tidak punya waktu untuk mengurusnya. Lagi pula, dia punya anak buah di sini, jadi dia bisa menyerahkannya pada mereka. Sebaiknya dia segera lari menyelamatkan diri. Park Dongjae tidak pernah menyangka bahwa meskipun dia melarikan diri, Zhao Chen akan punya banyak cara untuk menghadapinya. Xi Qi sudah dihukum, jadi bagaimana mungkin Park Dongjie, yang bersekongkol dengannya, bisa lolos tanpa hukuman? Namun, Park Dongjie juga beruntung, karena ia tidak ikut serta dalam operasi keluarga Xi melawan Zhao Chen. Jika tidak, nasibnya akan lebih buruk daripada ayah dan anak keluarga Xi. Kultivasi Zhao Chen tidak berakhir sampai dini hari berikutnya. Dia membuka matanya, mengembuskan napas udara basi, dan setelah bangun dan meregangkan badan, dia mengambil telepon genggamnya dan melihatnya, mendapati beberapa panggilan tak terjawab. Saat membuka log panggilan, terlihat bahwa beberapa panggilan tak terjawab berasal dari Lin Sui, beberapa lainnya dari Fang Yi dan lainnya, serta panggilan dari Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu Yan, 3 bersaudara dari asrama mereka. Zhao Chenxian menelepon Lin Sui kembali dan memberitahunya bahwa ia sudah mulai berkultivasi segera setelah kembali ke hotel kemarin, dan ponselnya dalam mode senyap. Ia baru melihat Lin Sui menelepon setelah selesai berkultivasi. Aku juga menduganya. Lin Sui terkekeh 2 kali. Lalu bertanya tentang ayah dan anak keluarga Xi. Dia menelepon tadi malam, sebagian untuk mengobrol dengan Zhao Chen untuk meredakan kerinduannya, dan sebagian untuk mencari tahu lebih banyak tentang masalah tersebut. Setelah mendengarkan cerita Zhao Chen, Lin Sui menghela napas, ayah dan anak itu memang pantas mendapatkannya. Kurasa mereka benar-benar tak berperasaan dalam hal mencari uang. Oh, ngomong-ngomong, bukankah ada orang Korea yang bersekongkol dengan mereka? Apa yang terjadi padanya? Maksudmu Park Dongjae? Tenang saja. Dia juga akan dihukum, dia tidak akan lolos begitu saja. Setelah menyelesaikan urusan mereka, keduanya bertukar kata-kata manis. Untungnya, tidak ada orang lain di ruangan itu. Kalau tidak, mereka pasti akan jijik setengah mati. Lebih dari setengah jam kemudian, Zhao Chen akhirnya menutup telepon. Setelah berpikir sejenak, ia menelepon Fang Yi, Liu Ju, dan yang lainnya satu persatu. Fang Yi menelepon tadi malam, bermaksud mengundang Zhao Chen makan malam, tetapi karena tidak menjawab, ia menduga Zhao Chen mungkin sedang tidur, jadi ia tidak mengganggunya lagi. Adapun Liu Zuo dan 2 orang lainnya,
Mereka melihat kejadian di lelang online Guangzhou dan menghubungi Zhao Chen untuk menanyakan apakah ada yang bisa mereka bantu. Mereka meminta Zhao Chen untuk memberitahu mereka saja, dan mereka akan mendukungnya apapun yang terjadi. Selain itu, Wu Yan mengeluh kepada Zhao Chen kakak ketiga, "Kamu sangat tidak adil." Zhao Chen benar-benar bingung bagaimana mungkin aku tidak bersikap adil. Wu Yan mendengus, "Beraninya kau bertanya. Kau sudah tiba di Guangzhou dan belum menghubungiku. Kau meremehkanku atau apa?" Zhao Chen kemudian teringat bahwa Wu Yan berasal dari Guangzhou, dan buru-buru meminta maaf. "Ini salahku. Ini salahku. Perjalanan ke Guangzhou ini terlalu terburu-buru, jadi aku tidak sempat memberitahumu." Wu Yan lalu tersenyum dan berkata, "Mengingat kamu mengakui kesalahanmu dengan relatif cepat, aku akan memaafkanmu. Kakak ketiga, adakah hal lain yang perlu kamu lakukan hari ini? Kalau tidak, aku akan datang menemuimu, dan kita akan bersenang-senang seharian." Zhao Chen berkata, "Ada beberapa hal penting yang harus saya urus beberapa hari ke depan. Bagaimana kalau kita makan malam bersama malam ini, saudara-saudara?" Kemarin, ia berjanji kepada Zhao Mei bahwa ia akan mengajaknya berkeliling Guangzhou selama beberapa hari ke depan untuk melihat apakah ia bisa memulihkan sebagian ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Jadi, ia hanya bisa meluangkan waktu di malam hari untuk bertemu Wu Yan. Wu Yan berkata, "Baiklah, ayo kita bertemu malam ini. Aku akan segera memesan meja dan memastikan kamu mendapatkan makanan kanton yang paling autentik dan lezat." Meskipun belajar di Chengdu telah membuat Wu Yan terbiasa dengan makanan pedas, kini setelah berada di Guangzhou, ia tentu saja harus mencoba masakan kanton. Terlebih lagi, masakan kanton dan Sichuan termasuk dalam 4 masakan utama Tiongkok, dan meskipun menggunakan pendekatan yang berbeda, keduanya sama-sama lezat. Zhao Chenzi berkata, "Tidak perlu membuatnya begitu rumit, cari saja restoran mana saja." Wu Yan keberatan, "Bagaimana mungkin? Kakak ketigamu telah datang ke wilayahku. Jika aku tidak memperlakukannya dengan baik, bukankah kakak tertua dan keduaku akan memarahiku sampai mati ketika aku kembali? Bahkan jika mereka mengampuniku, Ratu Yang Zi dan kakak ipar Lin Sui pasti akan berurusan denganku." Zhao Chen terkekeh, "Jangan khawatir. Kakak iparmu memiliki kepribadian yang lembut dan pasti tidak akan menghukummu." Mendengar hal ini, Wu Yan, sang veteran kawakan, segera menyimpulkan kebenarannya dari sini. "Kakak ketiga, apakah kamu dan kakak ipar Lin Sui sudah resmi bersama? Tidak ada gunanya menyembunyikan hubungannya dengan Lin Sui." Zhao Chen mengakui sambil tersenyum. "Ya, sudah beres." Wu Yan berkata sambil menyeringai, "Aku tahu kalian berdua pasti berhasil. Tatapan kalian saat itu bagaikan serigala yang mengincar daging. Semuanya hijau karena keserakahan. Tapi kalian tidak mau mengakuinya saat itu, dan kalian masih berpura-pura tidak ada hubungan apapun di antara kalian." Zhao Chen terdiam dan jengkel. "Ada apa dengan semua, serigala ini? Apa kau tahu cara mengobrol?" Keduanya mengobrol beberapa menit lagi, menyepakati waktu dan tempat untuk bertemu malam itu, lalu menutup telepon. Zhao Chen meletakkan ponselnya, mandi di kamar mandi, dan berganti pakaian kering. Ketika kembali, ia mendapati ponselnya berdering terus-menerus. Ia membukanya dan melihat grup WeChat asrama ramai. Setelah memeriksa obrolan itu, Zhao Chen mengerti. Semua ini gara-gara Wu Yan, si mulut besar itu. Setelah mengetahui bahwa ia dan Lin Sui telah mengonfirmasi hubungan mereka, ia pergi ke grup obrolan asrama dan mulai membuat keributan. Akibatnya, Liu Zuo dan Wang Rongfeng juga ikut terlibat, dan mereka bertiga berhasil membuat grup obrolan itu semarak seolah-olah ada 30 atau 50 orang. Setelah bertukar beberapa kata dengan ketiga saudaranya, Zhao Chen mengatur pesan grup ke mode jangan ganggu, memasukkan ponselnya ke saku, dan meninggalkan kamar tidur. Ruang tamu kosong. Wanita tulang itu baru saja selesai mencatat inventaris tadi malam dan pergi, mengemas uang tunai, jam tangan mewah, barang antik, dan lukisan ke dalam cincin penyimpanannya dan membawanya. Namun, di meja kopi di ruang tamu, wanita tulang masih meninggalkan beberapa barang untuk Zhao Chen. Hal pertama yang menarik perhatian Zhao Chen adalah jam tangan pria Patek Philippe, yang memiliki desain yang sangat indah. Dia mengeluarkan ponselnya dan memeriksa, harganya sekitar 1 juta. Dulu, Zhao Chen pasti kaget dengan harga ini. Tapi sekarang, setelah berkali-kali bertransaksi dengan harga puluhan atau ratusan juta, jam tangan seharga sekitar 1 juta, meskipun mahal, tidak terlalu mengejutkannya. "Chikuzen Hakubai menaruh jam tangan ini di sini untuk kupakai?" Gumam Zhao Chen dalam hati sambil mengambil jam tangan Patek Philippe, memakainya di pergelangan tangannya, lalu mematut diri di cermin besar di hotel. Harus saya akui, memakai jam tangan memang terlihat keren. Apalagi jam tangan ini memiliki desain yang cantik dan berfungsi sebagai aksesori yang bagus. Zhao Chen cukup puas dengan ini dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak menyangka Chikuzen Hakubai juga tahu cara memilih aksesori yang serasi." Kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke dua benda lain di atas meja kopi. Kedua barang ini disimpan dalam kotak brokat. Zhao Chen mengulurkan tangan untuk membuka salah satu kotak brokat, dan saat jarinya menyentuhnya,
matanya tiba-tiba berbinar. Dia merasakan ada energi spiritual yang mengalir di dalam kotak brokat itu. Kedua kotak brokat ini berisi harta karun. Zhao Chen buru-buru membuka kotak brokat dan mengaktifkan teknik pengamatan Qi-nya. Benar saja, ia melihat energi spiritual beriak di dalam kotak, dan ia juga melihat dengan jelas isi kedua kotak brokat itu. Kotak brokat di sebelah kiri berisi kuas kaligrafi. Ujung penanya seputih salju, terbuat dari bulu hewan yang tak dikenal. Gagang penanya terbuat dari batu giok lemak domba terbaik, sebening kristal dan tembus cahaya. Bagian tengah gagang penanya berongga, berisi cairan merah terang, seperti darah. Saat Zhao Chen mengambil kuas itu, cairan merah cerah yang tersegel di bagian tengah gagangnya masih mengalir dan beriak. Energi spiritual yang sangat murni. Saat memegang kuas kaligrafi, Zhao Chen menemukan bahwa kuas tersebut mengandung energi spiritual yang sangat murni dan kuat. Energi spiritual ini terutama terkonsentrasi di ujung dan bagian dalam gagang kuas. Pada saat ini, informasi tentang pena muncul di daun informasi. Kuas jimat darah naga kelas rendah. Ujungnya terbuat dari bulu ekor iblis rubah, dan darah naga tersegel di gagang kuas. Karena iblis rubah hanyalah rubah berekor satu, dan darah naganya berasal dari ular tingkat rendah, kuas ini hanya bisa dianggap sebagai kuas jimat darah naga kelas rendah, tetapi kekuatannya masih tak tertandingi oleh kuas jimat biasa. Zhao Chen tahu bahwa semakin kuat siluman rubah, semakin banyak ekor yang dimilikinya. Rubah berekor satu hanyalah siluman yang baru terbentuk. Namun, rubah berekor 9 adalah siluman rubah terkuat, yang bahkan mampu melawan makhluk abadi dan Buddha. Naga ada banyak jenisnya. Tingkatan terendah adalah Hui, yang membutuhkan 500 tahun kultivasi untuk berubah menjadi Jiao. Dan Jiao, pada gilirannya, membutuhkan 1000 tahun kultivasi untuk menjadi naga. Namun, bahkan iblis rubah dan naga terlemah sekalipun tetaplah iblis rubah dan naga. Pena jimat yang terbuat dari bagian tubuh mereka yang paling terkonsentrasi secara spiritual jelas merupakan harta karun. Aku tak pernah menyangka ayah dan anak keluarga Si akan memiliki harta karun seperti itu. Sepertinya mereka memperlakukan kuas jimat darah naga ini seperti barang antik. Sayang sekali. Setelah berseru beberapa kali, Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke kotak brokat di sebelah kanan. Di dalam kotak brokat ini ada bunga yang sedang mekar. Kelopak bunganya banyak dan padat, ramping dan halus, menyerupai cakar naga terbalik yang ujungnya mengarah ke atas, seolah-olah mencoba merobek lubang di langit. Seluruh bunganya berwarna merah, dari kelopak dan benang sari hingga batang dan daunnya, semuanya merah tua seperti darah segar. Rasanya memikat sekaligus aneh. Bunga apa ini? Apakah ini bunga lili laba-laba merah? Tanya Zhao Chen penasaran. Bunga lili laba-laba merah adalah bunga dunia bawah. Dilihat dari penampilannya, bunga-bunga dalam kotak brokat ini memang menyerupai bunga lili laba-laba merah. Namun Zhao Chen segera membatalkan kesimpulan ini. Bunga ini jelas bukan bunga lili laba-laba merah. Karena tidak tumbuh di tanah, tetapi berakar pada sepotong tulang. Tulang-tulang pucat layu, merah tua, bunga-bunga bermekaran yang satu putih pekat, yang satunya merah pekat. Kombinasi putih pekat dan merah pekat ini menciptakan keindahan yang mencekam, luar biasa indahnya, membuat bulu kuduk meremang dan bulu kuduk berdiri. Mengapa bunga yang indah tumbuh di atas sepotong tulang? Dan mengapa ia tumbuh begitu indah dan semarak? Logikanya, kedua hal ini seharusnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tepat ketika Zhao Chen kebingungan, lembar informasi tersebut menunjukkan informasi dan deskripsi bunga tersebut. Bunga tulang adalah bentuk kehidupan yang lahir dari benda mati, memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat, dan merupakan salah satu bahan utama bagi hantu untuk membentuk kembali tubuh fisik mereka. Tulang layu dan bunga mekar? Nama itu sangat cocok. Gumam Zhao Chen dalam hati sebelum memfokuskan perhatiannya pada deskripsi berikut. Salah satu bahan kunci untuk membentuk kembali tubuh fisik hantu? Astaga! Tulang layu dan bunga mekar ini benar-benar memiliki efek membentuk kembali tubuh fisik. Dibandingkan dengan yang hidup, budidaya hantu tidak hanya jauh lebih sulit, tetapi juga melibatkan bahaya yang jauh lebih besar, dengan kesengsaraan dan cobaan yang lebih berat. Akar penyebabnya adalah hilangnya tubuh fisik. Tubuh fisik bukan sekadar cangkang jiwa, ia juga cangkang pelindung dan sumber nutrisinya. Tanpa tubuh fisik, jiwa harus menghadapi berbagai siksaan, kesulitan, dan bahaya dunia, yang tentu saja semakin meningkat. Sepanjang sejarah, banyak sekali kultivator hantu yang telah berusaha menciptakan kembali tubuh fisik mereka, merancang berbagai metode untuk melakukannya. Namun, sebagian besar metode ini mengandalkan kerasukan. Pendekatan ini hanya mengobati gejalanya, bukan akar penyebabnya, dan juga merugikan orang lain, menjadikannya praktik jahat yang dibenci oleh para kultivator yang saleh. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak legenda tentang penangkapan dan pengusiran hantu bermunculan. Para praktisi aliran perdukunan yang sering berinteraksi dengan hantu juga telah merancang berbagai metode untuk membentuk kembali tubuh fisik roh mereka. Beberapa dari mereka menggunakan ilmu jahat kerasukan, tetapi kebanyakan mencari metode alternatif lain. Misalnya, menggunakan boneka atau benda serupa untuk menggantikan tubuh fisik,
sehingga memungkinkan hantu dan roh tinggal di dalamnya. Sementara boneka dan barang-barang serupa menyediakan cangkang fisik, cangkang ini pada hakikatnya adalah benda mati, tanpa daging, darah, dan vitalitas, dan dengan demikian tidak banyak membantu hantu. Lagi pula, tidak semua orang bisa seperti Tai Zenren, yang dapat menggunakan beberapa potong akar teratai untuk membentuk kembali tubuh fisik yang sempurna untuk Neza. Oleh karena itu, Zhao Chen sangat gembira setelah melihat hasil tulang yang layu dan bunga yang mekar. Bunga aneh ini mungkin tak berguna baginya, tapi jangan lupa, orang-orang di sekitarnya entah itu wanita tulang, Zhao Mei, atau Zheng Rui semuanya hantu. Jika dia bisa membentuk kembali tubuh fisik mereka dan menjadikan mereka manusia lagi, kecepatan kultivasi mereka pasti akan meningkat pesat. Kekuatan mereka yang terus bertambah akan setara dengan kekuatannya sendiri, bukan? Aku hanya tidak tahu bahan apalagi yang dibutuhkan untuk membentuk kembali tubuh fisik selain tulang-tulang yang layu dan bunga-bunga yang mekar? Dan mantra atau jimat apa saja yang dibutuhkan? Tulang-tulang yang layu dan bunga-bunga yang mekar hanyalah salah satu bahan kunci. Pasti ada bahan-bahan lain. Langkah pertama dalam membentuk kembali tubuh fisik adalah mengumpulkan semua bahan ini. Zhao Chen buru-buru membuka panel informasi dan mulai mencari informasi yang relevan. Saat membuka halaman informasi, Zhao Chen memperhatikan bahwa item baru telah muncul di bawah masing-masing dua bagian pil dan mantra. Di bawah bagian pil terdapat sebuah pil bernama pil regenerasi tulang dan penumbuh daging. Dilihat dari namanya, khasiatnya tak diragukan lagi untuk membentuk kembali tubuh fisik roh hantu. Namun, ketika Zhao Chen dengan bersemangat mencari resepnya, ia menemukan bahwa pil itu hanya mengandung satu bahan bunga tulang layu. Ramuan lain yang dibutuhkan tidak tercantum. Sialan, apa ini benar-benar perlu? Zhao Chen terdiam dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Kalau kau mau menunjukkannya padaku, setidaknya kau harus memberiku formula lengkapnya. Apa-apaan ini? Kau baru saja menyebutkan salah satu herbal yang kukenal. Serius? Kau terlalu malas. Ye tidak bereaksi sama sekali terhadap keluhannya. Sambil mendesah, Zhao Chen hanya bisa menerima kenyataan dan menghibur dirinya sendiri. Mungkin tingkat kultivasiku saat ini belum cukup tinggi. Jadi lembar informasi itu tidak mencantumkan semua resep pil penumbuh tulang dan regenerasi daging. Sepertinya jika aku ingin Shikuzen Hakumei, Zhao Mei, dan Senior Z membangun kembali tubuh fisik mereka, aku harus bekerja 2 kali lebih keras. Zhao Mei menjulurkan kepalanya dari dalam rumah hantu dan berkata dengan patuh, "Ayah, tidak apa-apa, santai saja, kami tidak terburu-buru." Zheng Rui juga melayang keluar dan berkata, "Senang sekali kalau kamu bisa membentuk tubuhmu, tapi tidak apa-apa kalau tidak bisa. Jangan jadikan ini beban berat untukmu." Perasaan diperhatikan sungguh menghangatkan hati. Zhao Chen tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, "Jangan khawatir, aku seperti pegas. Semakin besar tekanannya, semakin kuat motivasiku. Aku pasti akan bekerja keras untuk membantumu mendapatkan kembali tubuh fisikmu dan menjadi manusia lagi sesegera mungkin." Zhao Mei dan Zheng Rui bertukar pandang dan berkata serempak, "Kami menantikannya." Zhao Chen tetap diam dan mengalihkan pandangannya ke mantra yang baru dirilis yang disebut memelihara yang dari In di bagian mantra di bawah. Jelas, teknik baru ini merupakan bagian dari sistem yang sama dengan pil penumbuh tulang dan regenerasi daging, yang keduanya bertujuan untuk membentuk kembali tubuh fisik. Demikian pula, teknik ini saat ini hanya memiliki nama dan belum memiliki metode pelatihan serta petunjuk penggunaan yang terperinci. Zhao Chen menghela napas, "Lupakan saja, kita tinggalkan saja dulu. Karena Ye tidak mengizinkanku melihat informasinya. Artinya dengan kekuatanku saat ini, jika aku gegabah membuat pil penumbuh tulang dan daging serta menggunakan teknik nutrisi yang, aku tidak hanya akan gagal, tetapi juga akan membahayakan diriku sendiri. Jadi, yang terpenting adalah meningkatkan kekuatanku." Dia menutup kembali kotak brokat itu dan meletakkan tulang-tulang yang layu serta bunga-bunga yang mekar ke dalam cincin penyimpanannya. Ramuan obat ini berbeda dari ramuan spiritual biasa. Ia hanya dapat tumbuh di tanah pemakaman dengan energi yin yang sangat kuat. Oleh karena itu, memindahkannya ke tempat penanaman obat tradisional Tiongkok sangat kecil kemungkinannya. Meskipun menyesal, Zhao Chen juga sangat menyayangi tulang-tulang yang layu dan bunga-bunga yang mekar, dan memutuskan untuk tidak mencoba membuat bakso bertulang kecuali ia benar-benar yakin akan berhasil. Karena keterbatasan bahan, ia tidak sanggup menghadapi beberapa kegagalan. Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan menelepon Fang Yi, memintanya untuk membantu menyiapkan mobil. Meskipun Zhao Mei memiliki kenangan tentang Yang Cheng, ia tidak tahu di daerah mana ia tinggal atau tempat mana yang ia ingat. Jadi, Zhao Chen harus membawanya dan menjelajahi kota dari dalam hingga luar. Tapi Guangzhou itu kota yang sangat besar. Kalau cuma mengandalkan kedua kaki, saya nggak tahu berapa hari yang dibutuhkan untuk menjelajahi semuanya. Meskipun Zhao Chen bisa berlari sangat cepat dan memiliki jimat bumi menyusut, tidak masalah menggunakannya saat larut malam dan tidak ada orang di sekitar. Namun, jika ia menggunakannya di siang bolong, meskipun orang-orang tidak salah mengira ia hantu, jimat itu akan menarik banyak perhatian yang tidak perlu. Jadi, lebih nyaman untuk berkeliling.
Untuk apa kamu membutuhkan mobil itu? Fang Yi bertanya dengan rasa ingin tahu. Zhao Chen, tentu saja, tidak bisa mengatakan yang sebenarnya, jadi dia bilang ingin jalan-jalan karena kamu sudah datang ke Guangzhou. Setidaknya kamu harus jalan-jalan dan melihat seperti apa kotanya, kan? Apalagi kota ini telah meninggalkan jejak yang sangat penting dalam sejarah modern. Selain itu, setidaknya kamu harus pergi dan melihat lokasi Akademi Militer Whampoa. Fang Yi tidak curiga sedikit pun, tetapi bertanya dengan ekspresi bingung, apakah kamu tidak pergi ke pelelangan hari ini? Aku tidak mau pergi, jawab Zhao Chen. Aku sudah memeriksa jadwal lelang, dan 2 hari terakhir ini tidak ada tanaman obat yang menarik minatku. Pergi ke sana hanya akan membuang-buang waktu saja, tidak ada gunanya. Fang Yi berkata, tapi ada lelang untuk ramuan obat yang kamu bawa hari ini. Apa kamu tidak mau lihat berapa harganya nanti? Zhao Chen tertawa dan berkata, tanpa campur tangan ayah dan anak keluarga Si, dengan kualitas ramuan obat saya, pasti akan membuat semua orang heboh, dan tidak akan sulit untuk menjualnya dengan harga bagus. Fang Yi memikirkannya dan menyadari bahwa itu memang benar. Jika bukan karena taktik licik keluarga Si kemarin, bagaimana mungkin bunga sunflower Sichuan milik Zhao Chen mendapat sambutan sedingin itu? Namun, bahkan dengan taktik licik mereka tidak dapat meredam antusiasme masyarakat dan berhasil menaikkan harga melalui produk pengganti. Hari ini, tanpa keterlibatan keluarga Si, mengingat kualitas ramuan obat Zhao Chen, tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk dicari dan dijual dengan harga tinggi. Fang Yi berkata, ketidakhadiranmu di lelang hari ini pasti akan mengecewakan banyak orang. Kau tidak tahu, tapi setelah lelang kemarin, cukup banyak orang datang kepadaku, ingin mengundangmu makan malam melalui aku. Sepertinya mereka berencana membangun hubungan baik denganmu saat makan malam agar mereka bisa membeli tanaman obat berkualitas dari basis budidaya tanaman obatmu. Zhao Chen tertawa dan berkata, katakan pada para pedagang jamu ini bahwa kita bisa melewatkan makannya. Aku tidak punya waktu untuk itu, dan aku juga tidak tertarik. Jika mereka ingin membeli jamu yang bagus dari perkebunan jamuku, mereka harus menyiapkan dana dan mendaftarkan nama mereka kepadamu. Setelah lelang jamu Guangzhou, aku akan membawa mereka ke perkebunan jamuku untuk diperiksa, di mana aku akan menjual sejumlah jamu. Namun, penjualannya akan dilakukan terutama melalui lelang, dengan penawar tertinggi sebagai pemenangnya. Kau benar-benar berniat melakukan ini? Tanya Fang Yi, agak terkejut sekaligus khawatir. Ini mungkin akan menuai banyak kritik. Tidak apa-apa, kata Zhao Chen dengan percaya diri. Saya yakin setelah mereka melihat sendiri seperti apa basis penanaman tanaman obat saya, mereka tidak akan keberatan lagi. Karena setiap tanaman obat di sana sama bagusnya dengan yang saya bawa. Kau orang pertama yang mengadakan lelang untuk menanam tanaman obatnya sendiri, kata Fang Yi sambil tersenyum kecut. Dia tahu betul kepribadian Zhao Chen. Sekali dia sudah memutuskan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Maka ia tidak berusaha membujuk mereka lebih jauh, tetapi hanya berkata, kalau begitu saya akan melakukan apa yang kalian katakan dan menyampaikan pesan itu kepada para pedagang jamu. Zhao Chen menjawab, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Fang Yi berkata, apa susahnya? Cuma beberapa kata. Ngomong-ngomong, mobil yang kamu inginkan, aku akan segera mengurusnya. Mungkin butuh waktu sekitar setengah jam, ya? Zhao Chen berkata, tidak apa-apa, telepon aku ketika mobilnya tiba. Baiklah, jawab Fang Yi, lalu menutup telepon. Meletakkan teleponnya, Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke kuas jimat darah naga. Setengah jam jelas tidak cukup untuk kultivasi, dan membaca buku tidak akan memberikan pengalaman belajar yang koheren. Lebih baik mencoba kekuatan kuas jimat darah naga ini dan melihat apa yang membuatnya lebih kuat daripada kuas jimat biasa. Zhao Chen membuka cincin penyimpanannya dan mengeluarkan kertas kuning, tinta cinabar, dan perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk menggambar jimat. Ia kemudian memindahkan semua barang di atas meja di dalam kamar untuk memberi ruang bagi jimat-jimat tersebut. Jimat jenis apa yang harus saya gambar? Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen memutuskan untuk menggambar jimat petir. Ini karena jimat ofensif seperti itu adalah yang paling penting, dan juga akan lebih baik untuk menguji kekuatannya. Setelah menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, Zhao Chen mengambil kuas jimat darah naga, mencelupkan sedikit tinta merah tua ke dalam tinta cinabar, dan mulai menggambar jimat di kertas kuning. Namun, saat kuas jimat darah naga menyentuh kertas kuning, ekspresi Zhao Chen berubah drastis, dan dia berseru kaget, Dia menemukan bahwa energi spiritual dalam tubuhnya mengalir deras ke dalam kuas jimat darah naga bagaikan banjir yang meluap. Meskipun menggambar jimat telah menghabiskan energi spiritual di masa lalu, belum pernah sebanyak ini. Zhao Chen tak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya, apakah, tanpa kendali yang tepat, kuas jimat darah naga akan menguras semua energi spiritual dari tubuhnya. Terkejut, tangan Zhao Chen gemetar, dan rune itu langsung rusak. Kertas kuning itu terbakar dengan suara boom dan langsung terbakar menjadi abu. Lagi. Satu kegagalan tidak menyurutkan semangat juang Zhao Chen. Sebaliknya, hal itu membangkitkan rasa ingin tahunya.
Saya ingin melihat seberapa banyak energi spiritual saya yang dapat Anda konsumsi. Zhao Chen mengambil selembar kertas kuning baru. Kali ini, ia sudah siap secara mental untuk menggambar jimat, dan ia tidak takut dengan penyerapan energi spiritual oleh kuas jimat darah naga. Sebaliknya, ia sengaja menyalurkan energi spiritual ke dalam kuas jimat darah naga untuk melihat seberapa banyak energi spiritual yang dapat diserapnya. Selama proses ini, Zhao Chen juga merasakan perbedaan antara menggunakan kuas jimat darah naga untuk menggambar jimat dan menggunakan kuas jimat lainnya. Pertama, kuas jimat darah naga mengonsumsi lebih banyak energi spiritual, tetapi ini membawa manfaat berupa pengurangan besar terhadap hambatan yang ditemui selama proses penggambaran jimat dan peningkatan besar pada kelancaran. Zhao Chen telah menggambar sedikitnya 100 jimat sejauh ini. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti apa artinya ini? Resistensi yang berkurang dan kelancaran yang meningkat tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan penarikan jimat, tetapi juga meningkatkan kekuatannya. Kedua, Zhao Chen menemukan bahwa energi spiritual yang diserap oleh kuas jimat darah naga tidak sesuai dengan yang diinginkannya. Melainkan, diserap ke dalam rune yang ditariknya melalui darah naga dan ekor rubah. Hal ini memiliki dua efek. Pertama, meningkatkan kekuatan jimat secara signifikan. Kedua, memungkinkan jimat menghasilkan efek dengan kontrol yang lebih besar. Dalam sekejap mata, Zhao Chen berhasil menggambar jimat petir. Sekarang, izinkan aku menguji apakah penilaianku benar. Zhao Chen mengambil jimat guntur dengan penuh harap. Begitu Zhao Chen memegang jimat itu, dia menyadari perbedaannya. Pertama dan terutama adalah energi spiritual. Jimat petir yang digambar dengan kuas jimat darah naga memiliki energi spiritual yang lebih kaya dan murni daripada jimat petir biasa. Bahkan rune di kertasnya berkilauan dengan cahaya biru redup. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kedua, ada perasaan. Sambil memegang jimat itu di tangannya, Zhao Chen merasakan suatu perasaan akrab yang aneh. Seakan-akan jimat itu adalah bagian dari tubuhnya, yang mampu mengenai kemanapun ia tunjuk, bagaikan perpanjangan lengannya sendiri. Ini menarik. Meskipun jimat-jimat itu belum dirilis untuk memverifikasi kekuatannya, penemuan-penemuan ini telah membuat Zhao Chen gembira. Dia mengambil jimat petir dan berjalan ke jendela, melihat keluar. Suite ini berada di lantai 30 hotel, dan tidak ada gedung tinggi di sekitarnya. Zhao Chen berpikir sejenak dan memutuskan untuk melepaskan jimat petir ke langit. Ia tidak membutuhkannya untuk mengenai target apapun. Ia hanya perlu melihat berapa banyak sambaran petir yang dipanggilnya dan seberapa tebal dan kuatnya untuk memperkirakan kekuatannya. Zhao Chen mengulurkan tangan dan membuka jendela. Meski jendela hotel hanya bisa dibuka sebagian, tidak sepenuhnya, itu tidak masalah, yang penting jimatnya bisa dibuang, itu sudah cukup. Pergi. Sambil berteriak pelan, Zhao Chen melemparkan jimat cahaya petir. Jimat tipis itu, di bawah kekuatan terampil yang dilepaskan oleh Zhao Chen, melesat keluar jendela bagaikan anak panah dan membumbung tinggi ke angkasa. Ketika momentum ke atas jimat petir melambat, Zhao Chenfang mengaktifkan mantra pada jimat tersebut. Ledakan. Suara guntur menggelegar dari langit. Dalam sekejap, angin dan awan melonjak, dan 5 sambaran petir tebal muncul di udara, meraung dan bergemuruh seperti 5 naga guntur yang ganas. Mata Zhao Chen berbinar 5 sambaran petir. Astaga, ini langsung menggandakan kekuatan jimat petir. Jimat petir biasa hanya bisa memanggil 1 atau 2 sambaran petir. Setelah disempurnakan oleh daun informasi, jimat petir Zhao Chen bisa memanggil 3 sambaran petir. Kini, dengan berkah kuas jimat darah naga, jumlah sambaran petirnya bertambah menjadi 5. Pada saat yang sama, kilatan petir itu menjadi lebih tebal dan lebih dahsyat dari sebelumnya. Benar-benar menyerupai 5 naga petir agung yang muncul di dunia. Terlebih lagi, Zhao Chen jelas merasa bahwa ia dapat mengendalikan kelima kilatan petir ini sesuka hati. Zhao Chen mencoba memberi perintah kepada kelima petir itu, dan hasilnya sungguh mengejutkan saat ia mengucapkan perintah. Kelima petir itu langsung menerima dan bereaksi. Tidak ada rasa canggung sama sekali dalam prosesnya. Seolah-olah ia tidak sedang memberi perintah kepada petir yang dipanggil oleh jimat, melainkan bagian dari tubuhnya sendiri. Zhao Chen sangat gembira saat menyaksikan 5 sambaran petir yang melakukan berbagai gerakan di langit. Petir yang begitu patuh pasti akan mampu memberikan pukulan telak kepada musuh secara tiba-tiba. Pada saat itu, banyak orang di hotel dan sekitarnya melihat 5 sambaran petir menyambar langit. Zhao Chen, khususnya, begitu asyik bermain gamenya sehingga ia membuat kelima petir itu melakukan aksi-aksi yang tak mungkin dilakukan petir biasa. Adegan-adegan ini sungguh menakjubkan. Di gedung perkantoran terdekat, seorang programmer menoleh dan melirik keluar jendela, hanya untuk melihat 5 sambaran petir menari-nari di langit. Ia begitu terkejut hingga tak bisa menutup mulut. Dia melompat berdiri dan berteriak, "Astaga, apa yang terjadi? Lihat keluar. Ya Tuhan, itu masih petir? Kapan petir mulai ada di langit dan melakukan segala macam hal yang terbang dan berguling-guling?" Teriakannya langsung menarik perhatian rekan-rekannya. Sekelompok orang berdiri di dekat jendela, menatap 5 kilatan petir aneh di langit, mulut mereka menganga, tak mampu mengatup untuk waktu yang lama.
Pengawas itu keluar dari kantornya dan, melihat keadaan mereka, wajahnya langsung muram. Ia membentak, "Kalian semua ngapain berdiri di dekat jendela? Apa kalian malas-malasan?" Sambil berbicara, ia melirik keluar jendela. Lalu, seperti rekan-rekan programmernya, ia benar-benar tercengang. Di pintu masuk hotel, banyak pejalan kaki menatap ke arah 5 kilatan petir di langit, sangat tercengang. Seseorang berseru kaget, "Apakah itu benar-benar petir? Bagaimana bisa terbang di langit?" Seseorang berteriak kegirangan, "Itu pasti bukan petir, itu pasti naga petir legendaris." "Haha, aku benar-benar melihat naga petir, aku sangat beruntung." Yang lain tetap tenang. Mencoba menjelaskannya dengan teori ilmiah, "Jangan bicara omong kosong tentang naga. Itu hanya fenomena petir. Berdasarkan perkiraan saya, mungkin seperti ini. Tak perlu tanya, ini pasti seorang kultivator yang sedang mengalami kesengsaraan. Namun, hanya ada 5 petir surgawi. Jadi sepertinya orang yang sedang mengalami kesengsaraan itu tidak terlalu kuat." Tak diragukan lagi, orang yang mengatakan ini adalah penggemar novel fantasi. Dalam sekejap, segala macam spekulasi muncul, dan orang-orang memiliki banyak pendapat berbeda, tetapi sangat sedikit orang yang dapat menebak kebenarannya. Zhao Chen tidak menyangka bahwa tingkahnya telah menarik begitu banyak penonton yang penasaran. 3 menit kemudian, energi spiritual jimat cahaya guntur habis, dan 5 kilatan petir menghilang. Kedatangan dan hilangnya mereka yang tiba-tiba memicu rasa penasaran banyak orang. Diskusi dan spekulasi pun bermunculan, dan bertahun-tahun kemudian, peristiwa ini bahkan menjadi kisah hantu besar di Guangzhou. Zhao Chen menutup jendela dan kembali ke ruang tamu. Merenung, kekuatan jimat cahaya petir telah berlipat ganda, dan durasinya juga meningkat secara signifikan. Belum lagi kemampuannya untuk dikendalikan. Sepertinya menggunakan kuas jimat darah naga untuk menggambar jimat, meskipun menghabiskan banyak energi spiritual, sangatlah sepadan. Lagi pula, menggambar jimat dilakukan di waktu-waktu biasa, dan setelah energi spiritual terkuras, energi tersebut dapat dipulihkan dengan sedikit penyembuhan dan kultivasi, dan tidak akan memengaruhi performa saat melawan musuh. Zhao Chen sangat senang. Dengan kuas jimat darah naga, kekuatan jimatnya akan meningkat pesat, dan kekuatan tempurnya sendiri secara alami juga akan meningkat pesat. Pada saat itu, Zhao Chen kembali ke mejanya, mengambil kuas jimat darah naga, dan menggambar beberapa jimat lagi. Ia menghunus semua jimat-jimat petir, jimat mimpi, jimat sihir, dan jimat bumi menyusut. Ia tak berhenti sampai setengah jam berlalu, dan akhirnya mengembuskan napas basi. Fiuh, menggambar jimat dengan kuas jimat darah naga tidak hanya menguras energi spiritual, tapi juga menguras banyak tenaga mental. Meski lelah, Zhao Chen masih sangat puas dengan hasil setengah jam terakhir dan merasa semuanya sepadan. Ia memasukkan jimat yang telah digambar, kuas jimat darah naga, kertas kuning, dan tinta cinabar ke dalam cincin penyimpanannya. Kemudian, ia mengeluarkan ponselnya, berniat menghubungi Fang Yi untuk menanyakan tentang mobil, tetapi menemukan beberapa panggilan tak terjawab. Dia telah menyetel teleponnya ke mode senyap untuk menghindari gangguan saat menggambar jimat. Jadi dia tidak langsung menerima panggilan tersebut. Zhao Chen melirik panggilan tak terjawab, yang semuanya dilakukan oleh Fang Yi, Direktur MA, dan Wen Hua sekitar 10 atau 20 menit yang lalu. Kenapa mereka menelepon begitu? Apa terjadi sesuatu? Zhao Chen bertanya-tanya dan segera menghubungi Fang Yi kembali. Begitu panggilan tersambung, sebelum Zhao Chen sempat berbicara, Fang Yi langsung menjelaskan dengan panjang lebar, "Ketua Zhao, saya baru saja akan menelepon Anda. Mobil yang Anda minta sudah tiba dan terparkir tepat di depan hotel. Mobilnya Passat hitam, dan pengemudinya seorang pemuda berusia awal 20-an. Meskipun muda, dia sangat terampil, dan sangat mengenal tempat-tempat wisata di sekitar Guangzhou. Dia bahkan bisa menjadi pemandu wisata Anda. Bolehkah saya bawa mobil saja, tanpa sopir?" tanya Zhao Chen. Ia sebenarnya tidak akan bepergian, dan ia tidak ingin ditemani orang asing, karena itu akan sangat merepotkan. Tidak ada pengemudi? Fang Yi terdiam sejenak sebelum berkata, "Mungkin saja, tapi apakah kamu familiar dengan medan di Guangzhou?" Zhao Chen berkata, "Dengan navigasi, bagaimana kita bisa takut tersesat?" "Benar. Oke, aku akan panggil sopirnya sekarang dan minta dia memberimu kunci mobil. Kamu tinggal bawa mobilnya kembali ke tempat parkir hotel setelah selesai," kata Fang Yi, hendak menutup telepon. "Tunggu sebentar," panggil Zhao Chen. "Kenapa kau meneleponku tadi? Aku sedang sibuk belajar dan ponselku dalam mode senyap, jadi aku tidak menyadarinya." "Itulah kenapa kau tidak menjawab telepon," seru Fang Yi. "Keahlian medismu sudah dipuji banyak orang, tapi kau masih belajar dengan tekun. Terlepas dari semua itu, kecintaanmu pada belajar adalah sesuatu yang harus kita semua teladani. Terutama Fang Ling, gadis itu benar-benar harus belajar darimu, akhir-akhir ini dia hanya bermain." Zhao Chen terkekeh dan berkata, "Wajar kalau anak-anak suka main-main. Ayo kita mulai. Ada apa waktu kamu telepon tadi?" Fang Yi menjawab,
Apalagi yang bisa kulakukan? Untuk menunjukkan kepadamu pemandangan yang spektakuler. Pemandangan aneh? Pemandangan aneh apa? Xiao Chen terkejut. Fang Yi melanjutkan. Baru saja, ada 5 sambaran petir aneh di langit yang bertahan lama, terus bergulir dan berputar di udara. Sungguh pemandangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak orang melihatnya dan membicarakannya. Banyak orang melihatnya? Xiao Chen berseru, lalu tersenyum kecut. Tempat ini berada di daerah Yancheng yang relatif makmur, jadi kepadatan penduduknya tentu saja cukup tinggi. Ia terlalu asyik bermain-main tadi sehingga tak terpikirkan untuk terlihat, dan akibatnya, ia tak sengaja membuat keributan. Aku ingin tahu apakah ada rekan kultivator yang melihat ini? Kuharap ini tidak menimbulkan masalah. Zhao Chen bergumam dalam hati, sambil mengingatkan dirinya sendiri bahwa di masa depan, ketika bereksperimen dengan jimat dan mantra, ia harus belajar dari pengalaman ini dan menemukan tempat terpencil dan sunyi untuk melakukan eksperimen, agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Setelah mengakhiri panggilan dengan Fang Yi, Zhao Chen menelepon Direktur MA dan Wen Hua kembali. Alasan mereka menelepon sama dengan Fang Yi untuk memintanya melihat pemandangan spektakuler. Setelah berurusan dengan kedua orang itu, Zhao Chen menutup telepon, memasukkan teleponnya ke saku, membuka pintu, dan keluar. Mendengar dia membuka pintu, wanita tulang yang tinggal di sebelah segera membuka pintunya dan keluar. Ayo, kita turun dan ambil mobil, kata Zhao Chen, lalu menambahkan, ngomong-ngomong, jam tangan ini bagus sekali, terima kasih. Wanita tulang itu tersenyum dan menjawab, saya melihat jam tangan mahal yang dibawa oleh 5 hantu, dan jam tangan ini paling cocok dengan temperamen Tuan. Jadi saya mengeluarkannya dan meletakkannya di atas meja. Fakta bahwa Tuan menyukainya adalah penegasan terbesar bagi saya. Aku tidak menyangka kamu tahu banyak tentang perhiasan, kata Zhao Chen sambil berjalan menuju lift. Wanita tulang mengikutinya dari belakang dan menjawab, semasa hidup, saya mempelajari koordinasi pakaian karena saat bertemu bangsawan, seseorang tidak boleh sembarangan dalam berpakaian, karena akan dianggap tidak sopan. Meskipun belum ada jam tangan saat itu, ada banyak hal dalam estetika yang bersifat universal. Selain itu, akhir-akhir ini saya meluangkan waktu untuk membaca beberapa buku mode, jadi saya memiliki beberapa wawasan tentang koordinasi pakaian. Setelah mempertimbangkan sejenak, Zhao Chen berkata, kalau begitu, mulai sekarang aku serahkan semua urusan koordinasi pakaianku padamu. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk melayani tuan saya, jawab wanita tulang. Jelas sekali ia sangat tertarik dengan tugas yang diberikan Zhao Chen kepadanya. Saat Zhao Chen naik lift ke pintu masuk hotel, dia melihat sedan Passat hitam dan seorang pengemudi muda berpakaian jas rapi berdiri di sampingnya. Sebelumnya, Zhao Chen sudah menanyakan nama pengemudi kepada Fang Yi. Ia melangkah maju dan bertanya dengan sopan, Anda pasti saudara Wang? Apakah Anda Tuan Zhao Chen? Tanya pengemudi itu sambil menatap Zhao Chen dari atas ke bawah. Ini aku. Zhao Chen mengangguk. Maaf membuatmu menunggu. Sikap Zhao Chen membuat pengemudi tersanjung, yang buru-buru berkata, Tidak, saya baru saja tiba. Jangan panggil saya Kakak Wang lagi, panggil saja saya Wang kecil. Seorang wanita cantik yang lewat tidak dapat menahan tawa ketika mendengar apa yang dikatakan pengemudi itu. Zhao Chen dan sopirnya tertegun sejenak sebelum mereka menyadari bahwa kata-kata sopir itu memang mudah disalahpahami. Pengemudi itu merasa malu, tetapi Zhao Chen tersenyum dan datang menolongnya. Sambil berkata, Xiao Wang, berikan saya kunci mobil. Baik, jawab pengemudi itu sambil cepat-cepat menyerahkan kunci mobil dengan kedua tangannya. Zhao Chen menyerahkan kunci mobil kepada wanita tulang, lalu mengeluarkan beberapa ratus yuan dari sakunya dan memberikannya kepada pengemudi sambil berkata, terima kasih sudah mengantar. Ambil uang ini dan minum teh. Sopir itu terkejut karena Zhao Chen benar-benar memberinya tip. Setelah terdiam sejenak, ia buru-buru mencoba mengembalikan uang itu, sambil berkata, Tuan Zhao, saya tidak bisa menerima uang ini. Zhao Chen sudah membuka pintu mobil dan duduk di kursi belakang. Mendengar kata-kata pengemudi, ia menurunkan kaca jendela dan berkata sambil tersenyum, ambil saja kalau kusuruh. Aku tidak akan pernah mengambil kembali uang yang kuberikan padamu. Ini, sopir itu ragu sejenak, tetapi akhirnya menerima tip itu dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Zhao Chen melambaikan tangan padanya, memberi isyarat bahwa dia dipersilakan, lalu memerintahkan wanita tulang, berkendara. Wanita tulang itu segera menyalakan mobilnya, melaju keluar hotel, dan bertanya, Tuan, kemana kita harus pergi pertama? Zhao Chen berkata, kita tidak punya tujuan. Tujuan kita adalah membantu Zhao Mei menemukan kembali ingatannya dari kehidupan sebelumnya. Mari kita mulai dengan berkendara keluar secara melingkar, dengan hotel sebagai pusatnya. Oke, jawab wanita tulang itu sambil membuka peta mobil. Setelah meliriknya, ia menghafal peta itu dan mulai mengemudi keluar dengan berputar-putar. Metode pencarian menyeluruh ini memakan waktu, tetapi saat ini merupakan satu-satunya cara. Tidak lama setelah Passat melaju keluar hotel, beberapa petani muncul di sekitar hotel.
Apakah di sekitar sini? Seorang petani dengan rambut keprakan berdiri di pinggir jalan, menyipitkan mata saat mengamati sekelilingnya, dan dengan tenang bertanya kepada rekan-rekannya. Bayangan gelap menukik cepat dari langit. Seorang kultivator wanita mengangkat tangan kanannya, dan sebuah bayangan hitam, secepat kilat, berhenti tepat di lengannya. Ternyata itu adalah seekor elang yang agung. Elang itu melengking pelan. Setelah mendengarkan dengan saksama, kultivator wanita itu berbalik dan berkata, "Penatua Yao, rekan-rekan kultivator, hewan peliharaan rohku memberitahu bahwa langit di sekitar sini dipenuhi dengan energi spiritual tipe petir yang sangat pekat. Sepertinya fenomena aneh yang kita lihat sebelumnya pasti berasal dari daerah ini." Seorang kultivator di dekatnya bertanya, "Tahukah Anda apa penyebabnya? Mungkinkah seseorang sedang mengalami kesengsaraan di sini?" Yao tua, dengan rambut perak lebatnya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sama sekali bukan kesengsaraan. Meskipun 5 sambaran petir sebelumnya sangat kuat, mereka masih kalah dengan kilat surgawi dari sebuah kesengsaraan." Seorang kultivator berkacamata, memancarkan aura keilmuan yang mendalam, menimpali, "Penatua Yao benar. Fenomena aneh tadi tidak mungkin petir surgawi yang dipanggil saat masa kesengsaraan. Bagi saya, itu lebih mirip semacam jimat ajaib berbasis petir." Si tua Yao berkata tak percaya. "Xiangyang, kau bercanda? Mantra atau jimat macam apa yang bisa memanggil petir dengan begitu lincahnya? Saat aku melihat kelima sambaran petir itu berputar-putar di awan, kupikir aku melihat naga sungguhan, atau petir itu hidup kembali. Di antara semua mantra dan jimat berbasis petir yang diketahui, sepertinya tak ada satupun yang bisa melakukan itu." Xiangyang membetulkan kacamatanya dan dengan berani menebak, "Mungkin seseorang sedang menguji jimat ajaib jenis baru? Jimat ajaib baru?" Semua orang tercengang. Reaksi pertama mereka adalah ketidakpercayaan. Tetapi setelah mengamati lebih dekat, mereka menyadari bahwa hal itu memang mungkin. Xiangyang menutup matanya, melepaskan ki dalam tubuhnya, dan dengan hati-hati mengamati energi spiritual yang tersisa di langit untuk memperoleh informasi yang lebih relevan. Sesaat kemudian, dia membuka matanya, ekspresinya terkejut. Yao tua dan yang lainnya memperhatikan hal ini dan, karena sangat penasaran, buru-buru bertanya, "Apa yang telah kalian temukan?" Xiangyang menjawab, "Dilihat dari energi spiritual yang tersisa di udara, jimat ini agak mirip jimat petir. Tapi bagaimana jimat petir bisa memanggil 5 sambaran petir? Dan membuatnya begitu hidup, seolah-olah mereka memiliki kehidupan sendiri?" Praktisi lain juga tidak percaya bahwa fenomena aneh sebelumnya disebabkan oleh jimat petir. "Itu tidak mungkin jimat petir, kan? Aku pernah menggunakan jimat itu sebelumnya. Jimat itu hanya bisa memanggil 1 atau 2 sambaran petir, dan metode serangannya relatif sederhana. Mustahil baginya untuk memanggil 5 sambaran petir sekaligus seperti fenomena sebelumnya. Mungkinkah beberapa jimat petir dilepaskan pada saat yang bersamaan? Sekalipun beberapa jimat petir dilepaskan secara bersamaan, itu hanya akan meningkatkan jumlahnya, bukan kekuatannya, kan? Kelima petir tadi sangat lincah, menciptakan berbagai kombinasi yang luar biasa. Hal-hal ini tidak sulit bagi jimat tingkat tinggi, tetapi jimat petir hanyalah jimat tingkat menengah, dan mustahil bagi mereka untuk mengerahkan kekuatan sebesar itu. Celoteh teman-temannya tidak memengaruhi Xiangyang. Ia kembali memejamkan mata, berusaha lebih keras untuk mengamati sisa energi spiritual di udara. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan yakin, "Ini jimat petir, tidak salah. Sebagai ahli jimat, saya tidak akan salah mengira jimat petir. Hanya saja jimat petir ini berbeda dari yang lain. Ia telah mengalami modifikasi khusus." Beberapa orang masih ragu peningkatan seperti apa yang bisa meningkatkan kekuatan jimat petir begitu banyak. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa melakukan peningkatan seperti itu? Namun kali ini, Penatua Yao berpihak pada Xiangyang, keahlian Xiangyang dalam jimat melampaui kita semua. Terutama dalam otentikasi jimat, dia benar-benar salah satu yang terbaik di dunia. Karena dia mengatakan fenomena aneh sebelumnya disebabkan oleh versi jimat cahaya petir yang telah disempurnakan. Maka kemungkinan besar memang begitu. Mengenai siapa yang bisa melakukan penyempurnaan seperti itu, saya sudah memikirkan seseorang. Mata semua orang berbinar bersamaan, dan mereka semua berseru serempak. "Setan kecil senior MM?" Si tua Yao mengangguk penuh semangat. "Benar, itu dia. Orang lain mungkin tidak bisa meningkatkan jimat cahaya petir sejauh ini, tapi dia pasti bisa." Tidak seorang pun mempertanyakan pernyataan ini. Performa luar biasa Little Ghost MM di forum kultivator telah membuktikan kekuatannya. Ia dapat dengan mudah memecahkan berbagai masalah dan tantangan sulit. Lebih lanjut, ia telah memberikan saran berharga untuk meningkatkan berbagai mantra dan jimat. Di mata semua orang, Little Ghost MM telah melampaui kejeniusan dan menjadi ahli tingkat dewa. Jika fenomena aneh sebelumnya adalah gadis kecil yang sedang menguji versi perbaikan jimat petirnya di sini, maka semuanya masuk akal. Kali ini, mereka benar. Saya tidak pernah menyangka bahwa hantu kecil MM yang menakjubkan benar-benar akan datang ke Guangzhou. Benarkah? Aku selalu ingin meminta nasihat kultivasi dari hantu kecil MM yang agung, tapi belum berhasil sampai sekarang.
Sekarang ada harapan. Haha, kalau aku bisa bertanya langsung padanya, aku pasti akan mendapat banyak manfaat. Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan temukan Little Devil MM yang menakjubkan. Kelompok kultivator itu langsung menjadi bersemangat, ekspresi dan perilaku mereka seperti penggemar yang telah bertemu idola mereka. Mencapai puncak kegembiraan dalam arti tertentu. Little Ghost MM memang idola mereka. Hanya Yao Tua yang tetap tenang dan menasihati, jangan bertindak gegabah. Kalau kau terburu-buru seperti ini, kau hanya akan membuat senior hantu kecil MM marah. Menurutku, sebaiknya kita diam-diam mencari hantu kecil MM dulu, lalu mengirim undangan dan memberi penghormatan. Kita harus sangat sopan. Para petani itu semuanya orang cerdas, dan setelah mendengar ini, mereka semua menjadi tenang. Yao Tua benar. Kita harus sangat sopan dan tidak menyinggung perasaan nona muda. Ya, kita tidak mampu menyinggung iblis kecil senior. Ada yang menyarankan, mungkin hantu kecil senior MM hanya menguji versi jimat petir yang disempurnakan di area ini, dan dia sendiri tidak ada di sini. Jadi, sebaiknya kita cari di seluruh kota. Saran itu disetujui banyak orang, dan para praktisi segera berkumpul bersama untuk membahas rencana tindakan mereka dengan suara pelan. Hampir semua kultivator di Guangzhou beraksi, mencari keberadaan senior hantu kecil MM di seluruh kota. Karena prasangka, semua kultivator berasumsi bahwa hantu kecil MM adalah tetua yang terpelajar dan berbakat. Oleh karena itu, pencarian mereka berfokus pada kultivator yang lebih tua. Mereka tak pernah menyangka bahwa iblis kecil MM ternyata seorang perempuan muda di bawah usia 20-an. Lagi pula, ini sungguh tak masuk akal dan mengejutkan. Zhao Chen tidak menyangka bahwa tindakan impulsifnya telah membuat semua kultivator di Yangcheng waspada. Namun, hal itu tidak akan berdampak banyak padanya. Bahkan jika para kultivator Yangcheng melihatnya, mereka tidak akan menghubungkannya dengan gadis hantu kecil itu. Zhao Chen duduk di dalam mobil, melihat pemandangan di luar jendela. Tak gentar terik matahari, Zhao Mei berlari keluar rumah hantu, melayang di dalam mobil, matanya terbelalak melihat sekeliling. Wajah mungilnya yang menggemaskan dipenuhi kebingungan dan kecemasan. Zhao Chen merasa sedikit sakit hati mendengar ungkapan ini. Ia mengulurkan tangan dan mengelus kepala Zhao Mei, dengan lembut menghiburnya, "Jangan khawatir, santai saja. Kita pasti akan menemukan sesuatu di sini." Meskipun Zhao Mei tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk penuh semangat. Pagi itu berlalu begitu saja, tanpa hasil apapun. Zhao Chen sudah menduganya. Guangzhou adalah kota yang begitu besar, wajar saja jika butuh beberapa hari untuk membuat kemajuan. Saat waktunya makan, Zhao Chen menyuruh wanita tulang berhenti di pinggir jalan, membeli beberapa roti kukus dan susu kedelai, lalu makan makanan sederhana di dalam mobil, menghemat waktu untuk fokus pada pencarian. Namun pencarian pada sore hari tidak membuahkan hasil. Sekitar pukul 3 sore, Zhao Chen menerima telepon dari Fang Yi, yang melaporkan lelang hari itu. Fang Yi berkata dengan penuh semangat di telepon, "Ketua Zhao, sayang sekali Anda tidak bisa hadir. Polygonatum dan Fritillaria yang Anda bawa hari ini sangat populer selama pelelangan. Semua orang menawar dengan gila-gilaan, intensitasnya jauh melampaui lelang kemarin. Terutama persaingan untuk Fritillaria, yang bahkan menyebabkan dua sahabat berselisih dan hampir berkelahi di pelelangan." Zhao Chen sangat yakin dengan popularitas ramuan obatnya. Namun, ia tidak pernah menyangka akan ada yang benar-benar melawannya dan memulai pertikaian memperebutkannya. Namun, insiden tak terduga ini justru menjadi iklan yang bagus untuk ramuan obat Zhao Chen. Tak disangka, peristiwa ini akan menjadi berita hari ini, menjadi kelanjutan dari berita besar kemarin. Setelah mendengarkan kata-kata Fang Yi, Zhao Chen bertanya, "Apakah kamu memberitahu pedagang jamu tentang rencanaku? Maksudmu, kau akan mengadakan lelang?" Tanya Fang Yi. "Itu benar. Aku memang mengatakannya, tapi..." Fang Yi ragu-ragu. Zhao Chen langsung mengerti dan bertanya, "Ada apa? Apakah ada yang mengkritikmu?" "Benar kan?" Karena Zhao Chen sudah menebak situasinya, Fang Yi tidak menyembunyikan apapun dan berkata terus terang, "Begitu saya tiba hari ini, cukup banyak orang yang datang kepada saya. Ingin saya memperkenalkan mereka kepada Anda agar mereka bisa membeli tanaman obat berkualitas dari basis budidaya tanaman obat Anda. Dan saya, sesuai instruksi Anda, memberitahu mereka tentang rencana lelang tersebut." Setelah mendengar itu, orang-orang ini mulai mengeluh, dan beberapa bahkan mengatakan Anda sombong dan arogan. Meskipun kata-kata Fang Yi sederhana, Zhao Chen bisa menebak bahwa banyak pedagang jamu pasti pernah mengatakan hal-hal yang sarkastis dan kasar. Tentu saja tidak sesederhana mengatakan terbawa suasana dan menjadi sombong. Dia sama sekali tidak marah, dan berkata sambil tersenyum, "Biarkan saja mereka berkata apa. Ramuan obat saya cukup bagus, jadi tentu saja harus dijual melalui lelang." Fang Yi menjawab, "Itu juga yang kukatakan kepada para pedagang tanaman obat itu. Kukatakan kepada mereka bahwa kualitas setiap varietas tanaman obat di pangkalan tanaman obatmu hampir sama dengan yang kau bawa ke lelang Guangzhou. Tetapi tidak banyak orang yang mempercayainya. Hal ini wajar.
Hampir semua basis budidaya tanaman obat yang berpartisipasi dalam lelang membawa tanaman obat terbaik mereka. Tidak ada yang melakukan apa yang dilakukan Zhao Chen, dengan santai memetik beberapa tanaman obat dari basis mereka dan mengirimkannya ke lelang. Zhao Chen berkata, tidak apa-apa kalau mereka tidak percaya. Mereka dipersilakan datang dan menyelidiki setelah lelang Guangzhou. Ngomong-ngomong, apakah banyak orang yang tertarik untuk menyelidiki? Tidak banyak, desah Fang Yi. Hanya 2 pedagang jamu yang secara tegas menyatakan ingin pergi dan menyelidiki. Jumlahnya memang agak sedikit, tetapi Zhao Chen tidak terlalu khawatir. Ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Setelah ramuan obat yang kubawa dilelang, aku yakin akan lebih banyak orang yang mau datang. Saya menerima kabar buruk, kata Fang Yi dengan nada serius. Seseorang sedang mencoba mengorganisir pemboikotan keputusan lelang Anda oleh semua pedagang jamu, untuk memaksa Anda menawarkan harga yang memuaskan mereka. Benarkah hal seperti itu? Zhao Chen mengangkat alisnya dan bertanya, apakah kamu tahu siapa dalam konspirasi ini? Fang Yi menjawab, saya sudah memulai penyelidikan, dan saya yakin kita akan segera memperoleh hasilnya. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen berkata, begitu kita tahu siapa orangnya, kita akan membuat catatan. Orang-orang ini akan masuk daftar hitam selamanya dan tidak akan pernah bisa membeli tanaman obat apapun dari perkebunan jamu dukun. Lagi pula, siapapun yang berani menjual tanaman obat dari perkebunan jamu dukun kepada mereka juga akan masuk daftar hitam. Apakah ini pantas? Tanya Fang Yi, agak terkejut. Lagi pula, mereka kan distributor. Bagaimana bisa distributor dimasukkan ke daftar hitam? Ini akan memengaruhi penjualan jamu. Saya tidak kesulitan menjual tanaman obat saya. Zhao Chen tidak percaya diri membabi buta. Ia tidak bercanda. Teknik yang ia gunakan diwariskan dari Wu Peng. Hanya dalam beberapa bulan, ia berhasil membudidayakan tanaman obat yang berusia ratusan tahun. Jika diberi lebih banyak waktu, tanaman obat menakjubkan apalagi yang akan ia kembangkan? Ya, distributor memang sangat berkuasa. Petani jamu harus meminta bantuan mereka. Namun, begitu jamu yang dihasilkan oleh para petani ini berkualitas tinggi, situasinya berubah total. Pada saat itu, petani jamu, bukan distributor, yang menjadi pemegang kendali. Fang Yi mencoba membujuknya beberapa saat, tetapi melihat tekad Zhao Chen, dia hanya bisa menghela napas dan setuju. Baiklah, karena kamu sudah memutuskan, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Setelah menutup telepon, Zhao Chen terus melihat pemandangan jalan di luar jendela mobil. Sebelum mereka menyadarinya, malam telah tiba dan langit menjadi gelap, tetapi mereka masih belum menemukan apapun. Telepon Zhao Chen berdering lagi. Kali ini Wu Yan yang menelepon. Begitu telepon tersambung, Wu Yan berkata, kakak ketiga, kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Zhao Chen menjawab, aku juga tidak tahu di mana tempat ini. Bagaimana kalau begini, kamu beritahu aku alamatnya, dan aku akan datang sendiri. Ngomong-ngomong, aku punya mobil. Itu juga bisa. Wu Yan menyebutkan alamat sebuah restoran. Restoran ini terletak di Guangzhou dan terkenal dengan makanannya yang autentik. Jika ingin makan di sana, Anda harus reservasi terlebih dahulu. Kalau tidak, Anda tidak akan mendapatkan meja. Zhao Chen meminta wanita tulang untuk memasukkan alamat restoran ke navigasi. Setelah melihat perkiraan waktu, ia berkata, mungkin butuh 1 jam untuk sampai di sana. Wu Yan berkata, tidak apa-apa, santai saja. Aku belum sampai. Baiklah, sampai jumpa lagi, jawab Zhao Chen. Setelah menutup telepon, ia menginstruksikan Bone Woman untuk pergi ke restoran yang dipesan Wu Yan. Dalam perjalanan, saat mereka melewati kawasan pemukiman kuno, ekspresi Zhao Mei tiba-tiba berubah. Hentikan mobilnya, teriaknya. Minggir. Zhao Chen menginstruksikan wanita tulang terlebih dahulu, lalu bertanya kepada Zhao Mei, apakah kamu merasa familiar dengan daerah ini? Zhao Mei mengangguk, menunjuk ke sebuah kawasan permukiman tua yang agak bobrok di pinggir jalan, lalu menjawab, rasanya seperti pernah ke sana sebelumnya. Nada suaranya tidak tepat, dan jiwanya gemetar tak henti-hentinya. Zhao Chen dan Zheng Rui keduanya menyadari situasi yang tidak biasa ini. Zheng Rui terbang keluar dari rumah hantu dan melayang di samping Zhao Chen, sambil berkata dengan cemas, ada yang tidak beres dengan anak ini. Zhao Chen mengangguk dan berkata, begitu. Tempat ini mungkin tidak menyimpan kenangan indah tentangnya. Senior Zheng, haruskah kita tetap membawanya ke dalam? Setelah merenung sejenak, Zheng Rui berkata, ayo pergi. Lagi pula, ini kenangan dari kehidupan sebelumnya. Menemukannya akan membantu perkembangan Zhao Mei. Tapi kita harus hati-hati. Aku punya firasat ada yang salah dengan tempat ini dan kondisi Zhao Mei. Saya juga menyadarinya, kata Zhao Chen. Saya menggunakan teknik observasi Qi untuk memeriksanya, dan Feng Shui lingkungan ini sangat buruk, dengan kehadiran energi yin dan energi kematian yang sangat kuat. Sebelum lingkungan ini dibangun, kemungkinan besar tempat ini adalah kuburan massal.
Situasi semacam ini sebenarnya cukup umum dalam pembangunan perkotaan. Seiring berkembangnya kota, banyak pemakaman yang dialihfungsikan untuk pembangunan. Jika pengembang berhati nurani, mereka mungkin menyewa ahli Feng Shui untuk menata lahan atau menugaskan biksu berpangkat tinggi untuk melantunkan sutra guna menenangkan arwah orang yang meninggal, sehingga memperbaiki Feng Shui dan memastikan kedamaian di area tersebut. Namun, jika pengembang tidak peduli atau acuh tak acuh terhadap hal-hal ini, kejadian-kejadian aneh seringkali menyertai area perumahan, plaza komersial, atau taman yang telah selesai dibangun. Kejadian-kejadian aneh ini belum tentu cerita hantu. Terkadang, penyebabnya adalah penduduknya yang rentan sakit, tingkat bunuh diri yang tinggi, dan sebagainya. Tempat seperti itu diberi nama tempat yang tidak menyenangkan. Daerah kuno yang Zhao Mei kenal betul itu ternyata tempat yang menyeramkan. Zhao Chen menatap Zheng Rui dan dengan sungguh-sungguh memohon, "Senior, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi nanti, tolong lindungi Zhao Mei untukku." Zheng Rui menjawab, "Jangan khawatir, Zhao Mei praktis adalah muridku. Aku pasti akan melindunginya dan memastikan tidak ada yang terjadi padanya." Zhao Chen memberi instruksi kepada wanita tulang, "Carilah tempat parkir mobil. Ayo kita masuk ke area pemukiman ini dan melihat-lihat." Setelah sadar kembali, Zhao Mei berada dalam kondisi linglung dan bingung. Jika bukan karena ia memiliki hubungan jiwa dengan Zhao Chen dan tidak bisa pergi terlalu jauh tanpa izinnya, ia mungkin sudah bergegas ke lingkungan kuno ini untuk menyelidiki. Lingkungan kuno ini tak hanya terasa familiar bagi Zhao Mei, tetapi juga memiliki daya tarik yang aneh dan tak terjelaskan. Dan daya tarik ini sungguh luar biasa kuat. Setelah memarkir mobilnya di tempat parkir terdekat, wanita tulang mengikuti Zhao Chen ke kawasan pemukiman lama yang pernah mereka kunjungi sebelumnya. Sepanjang perjalanan, Zhao Mei tampak sangat cemas, yang membuat Zhao Chen sangat bingung. Ia bertanya, tetapi tidak mendapat jawaban. Baru setelah memasuki area permukiman kuno, ia menemukan jawaban atas pertanyaannya. Perumahan bergaya lama ini memiliki sebuah pos jaga, dan penjaganya adalah seorang pria tua berusia 60-an. Ketika Zhao Chen dan rombongannya memasuki perumahan, pria tua itu sedang duduk di depan TV dengan semangkuk nasi di tangannya, menonton acara TV sambil minum dan makan. Melihat Zhao Chen dan wanita tulang memasuki area permukiman, ia tidak bertanya apapun. Mungkin karena presbiopianya, ia tidak dapat mengenali apakah Zhao Chen dan wanita tulang merupakan penduduk komunitas atau orang luar. Tempat yang menyeramkan. Begitu memasuki kawasan pemukiman, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk menggigil. Lingkungan ini memiliki banyak pepohonan, dan pepohonan itu tumbuh dengan sangat baik, dengan dedaunan rimbun yang menaungi seluruh area. Akibatnya, cahaya di dalam lingkungan ini jauh lebih redup daripada di luar. Tidak, ada yang salah dengan cara pohon-pohon ini ditata. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya. Melalui teknik pengamatan kinya, ia dengan jelas melihat gumpalan energi yin melayang keluar dari pepohonan di permukiman. Seperti sedotan, menarik untaian kehidupan dan energi yang dari para penghuninya. Meskipun jumlah yang diserap setiap kali sangat kecil dan tidak akan menyebabkan bahaya langsung. Seiring waktu, penduduk komunitas tersebut mungkin menderita penyakit serius atau nasib buruk karena kerusakan pada vitalitas dan energi yang mereka. Zheng Rui, yang juga memiliki sedikit pengetahuan tentang Feng Shui, mengerutkan kening dan berkata, "Ini adalah formasi Feng Shui. Formasi Feng Shui yang memanfaatkan vitalitas dan energi yang orang lain untuk memelihara dirinya sendiri. Siapa gerangan yang tega memasang formasi Feng Shui sekejam itu di komunitas ini, merugikan orang lain demi keuntungan mereka sendiri? Dan yang aneh adalah formasi Feng Shui seperti ini lebih baik ditempatkan di tempat dengan energi yang kuat. Mengapa ditempatkan di tempat yang begitu buruk dengan energi yin dan kematian yang sangat kuat?" Ini juga merupakan pertanyaan yang membuat Zhao Chen penasaran. Tepat pada saat itu, secercah energi yin melayang ke sisi Zhao Chen, mencoba menarik kekuatan hidup dan energi yang darinya. Sebelum Zhao Chen sempat bereaksi, jejak energi petir surgawi dalam tubuhnya telah diaktifkan. Serangkaian suara listrik berderak terdengar, dan semburan cahaya listrik meletus dari tubuh Zhao Chen, seperti percikan api yang muncul saat melepas sweater di musim gugur dan musim dingin. Energi yin langsung terpencar saat bersentuhan dengan cahaya listrik. Suasana mencekam yang menyelimuti lingkungan itu seakan mendapat sinyal dan langsung mundur kembali ke dalam rimbunan pepohonan. Adegan ini menyebabkan Zhao Chen dan Zheng Rui mengerutkan kening. Pengaturan Feng Shui biasa tidak dapat memiliki fungsi perlindungan diri seperti ini. Hanya ada dua kemungkinan alasan untuk situasi ini. Pertama, pengaturan Feng Shui di sini cukup canggih, bahkan memiliki tingkat kecerdasan tertentu. Kedua, ada seseorang yang bersembunyi di balik bayangan, mengendalikan pengaturan Feng Shui ini. Apapun alasannya, kita harus berhati-hati. Kalau tidak, sesuatu yang buruk mungkin benar-benar terjadi. Zhao Chen memberi isyarat kepada wanita tulang untuk berjaga-jaga, lalu bertanya kepada Zhao Mei, "Jadi, kenangan apa yang bisa kamu ingat di lingkungan ini?" Zhao Mei memang mendapatkan sesuatu. Sambil melihat sekeliling, ia berkata, "Dulu aku bermain di sini dengan anak-anak lain." "Apakah ini temanmu?" tanya Zhao Chen. Lalu,
Apakah ini bekas rumahmu? Atau apakah salah satu temanmu tinggal di sini? Lingkungan ini begitu aneh hingga Zhao Chen tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan kematian Zhao Mei. Zhao Mei meninggal di Chengdu, tapi tempat ini yang Cheng. Jarak antara kedua tempat itu lebih dari 1000 kilometer. Mengapa kultivator jahat yang membunuh Zhao Mei bersusah payah dan memperumit masalah ini dengan membagi masalah ini menjadi dua tempat terpisah? Tepat ketika Zhao Chen dipenuhi pertanyaan, Zhao Mei menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada dingin dan sinis, "Bukan, mereka bukan temanku. Mereka dibunuh olehku." "Apa katamu?" Zhao Chen dan Zheng Rui sama-sama terkejut. "Aku bilang, aku membunuh anak-anak itu, aku membunuh mereka semua." Zhao Mei menjawab dengan suara gemetar. Dalam pikirannya, adegan dia membunuh orang terlintas. Adegannya sangat berdarah dan kejam. Hal ini membuat Zhao Mei sangat tidak nyaman. Kondisi mentalnya tidak hanya memburuk, tetapi jiwanya juga menjadi tidak stabil, terus-menerus berkelebat seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tidak bagus. Ekspresi Zheng Rui berubah, dan ia segera meraih tangan Zhao Mei, mengirimkan secercah energi hantu untuk membantu menstabilkan jiwanya. Namun, kondisi mentalnya masih sangat buruk. Pada saat yang sama, Zhao Chen mengucapkan mantra penenang. Mantra penenang ini menuangkan kekuatan mantra ke dalam kata-kata. Mantra ini tidak perlu dilantunkan, karena melodi khusus mantra penenang sudah melekat pada setiap kata, yang dapat menenangkan pikiran dan jiwa. Tetapi Zhao Chen tidak yakin apakah trik ini akan berhasil pada hantu. Jangan gugup atau takut, semua itu sudah berlalu. Di bawah pengaruh mantra penenang, suara Zhao Chen terdengar sangat menawan, memiliki kemampuan unik untuk menenangkan pikiran. Kondisi mental Zhao Mei yang buruk pun teratasi, dan dia berangsur-angsur menjadi tenang. Zhao Chen menghela napas lega sepertinya mantra ini tidak hanya efektif pada manusia, tetapi juga memiliki efek menenangkan pada iblis dan hantu. Mungkin fungsinya tidak sesederhana yang kukira. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar meremehkan mantra ketenangan sebelumnya. Lagi pula, mantra ini berasal dari garis keturunan Wu Peng. Bagaimana mungkin mantra ini kurang dari luar biasa? Setelah Zhao Mei benar-benar tenang, Zheng Rui bertanya, "Bisakah kamu memberitahu kami mengapa kamu membunuh anak-anak yang sedang bermain dengan kamu itu?" "Senior, tolong jangan memprovokasinya." Zhao Chen buru-buru menghentikannya. Dilihat dari perilaku Zhao Mei barusan, ingatan ini telah menyebabkan kerusakan besar padanya. Pertanyaan Zheng Rui yang terus-menerus seperti menaburkan garam pada luka. Namun, Zheng Rui punya rencana sendiri. "Jangan khawatir, Zhao Mei sudah tenang. Ketahanan mental anak ini jauh lebih kuat dari yang kau kira. Jadi tidak akan ada masalah. Jika dia tidak memberitahu kita, masalah ini akan terpendam di hatinya selamanya, menjadi duri, dan bahkan mungkin berkembang menjadi iblis di hatinya. Hanya dengan memberitahu kita tentang hal ini dan meminta kita membantunya menyelesaikannya, kita dapat menghilangkan bahaya tersembunyi ini." Mendengar penjelasan ini, Zhao Chen berhenti mencoba menghentikannya. Di satu sisi, ia merasa penjelasan Zheng Rui sangat masuk akal. Di sisi lain, ia juga sangat penasaran mengapa Zhao Mei membunuh anak-anak yang sedang bermain dengannya. Interaksinya dengan Zhao Mei selama beberapa hari terakhir telah meyakinkannya bahwa meskipun agak nakal, ia sebenarnya sangat baik. Bagaimana mungkin seorang gadis semuda itu begitu kejam hingga melakukan pembunuhan? Dan bukan hanya satu. Pasti ada cerita lain di balik ini. Meskipun masalah Zheng Rui menyebabkan emosi Zhao Mei agak berfluktuasi, namun kini jauh lebih tenang daripada sebelumnya, yang membuat Zhao Chen, yang telah memperhatikannya dengan saksama, diam-diam menghela napas lega. Zhao Mei mengenang, "Aku tidak tahu kenapa aku membunuh mereka. Kami sedang bermain bersama dan bersenang-senang ketika tiba-tiba nafsu haus darah yang kuat muncul, dan kemudian perkelahian pun dimulai. Akhirnya, aku membunuh semua anak lainnya dan hanya aku yang selamat." Zhao Chen dan Zheng Rui bertukar pandang dan secara bersamaan memikirkan kemungkinan yang sama hipnosis. Karena kata-kata Zhao Mei dengan jelas menyebutkan suatu situasi dia dan anak-anak lain yang bermain dengannya semuanya menjadi haus darah dan ingin membunuh, bukan hanya dia. Oleh karena itu, kemungkinan hipnosis yang disengaja sangat tinggi. Zhao Chen bertanya, "Ada berapa anak saat itu? Apakah kamu bermain di halaman ini atau di ruangan lain? Sebelum kamu menjadi haus darah, apakah kamu punya pengalaman khusus? Misalnya, apakah kamu makan atau minum sesuatu yang istimewa, atau mencium bau-bau tertentu, atau mendengar suara-suara tertentu?" Zhao Mei memejamkan matanya, dan adegan-adegan dari masa lalu itu kembali terlintas di depan matanya. Sesaat kemudian, ia membuka matanya, menunjuk ke sebuah bangunan di depannya, dan berkata, "Totalnya ada 9 anak, termasuk aku. Awalnya, kami tidak saling kenal, tetapi kami saling mengenal setelah bermain sebentar. Oh, ngomong-ngomong, kami tidak bermain di halaman, melainkan di ruangan di sisi kiri lantai 3 gedung itu. Kami dibawa ke sini oleh seseorang yang tak dikenal. Kami tidak mengenal orang itu, tetapi anehnya, ia memberi kami rasa keakraban dan kepercayaan. Ada pemutar CD di ruangan itu,
memutar musik yang bagus. Sebelum kami mulai berkelahi, kami mencium aroma yang harum. Aromanya sungguh harum, dan kami terus berusaha menciumnya. Namun, karena terus menciumnya, kami menjadi haus darah dan mulai saling membunuh. Bukan, itu bukan sekadar perkelahian. Kami juga meminum darah anak-anak yang mati. Saat itu, kami semua mengira darah itu terasa manis dan lezat. Sambil berbicara, Zhao Mei menjilati bibirnya. Tampaknya menikmati rasa darah yang diminumnya saat itu. Zhao Chen dan Zheng Rui tidak dapat menahan diri untuk tidak bergidik. Namun, pernyataan Zhao Mei mengonfirmasi kecurigaan mereka. Alasan mengapa Zhao Mei dan 9 anak lainnya tiba-tiba menjadi kejam dan haus darah adalah karena mereka terhipnotis. Musik dan aroma ruangan itu adalah teknik hipnotis yang mengubah 9 anak, yang baru berusia 5 atau 6 tahun, menjadi monster yang haus darah dan haus darah. Ini memperlakukan orang seperti serangga beracun, kata Zheng Rui dengan suara berat. Cacing gu alami tidak mudah diperoleh. Seringkali, untuk mendapatkan cacing gu yang baik, para pembiagu akan menyiapkan banyak serangga beracun, menempatkannya dalam satu wadah, menggunakan teknik rahasia untuk membangkitkan keganasan mereka, dan membuat mereka bertarung satu sama lain. Serangga beracun yang bertahan hidup pada akhirnya memenuhi syarat untuk dibudidayakan menjadi gu. Bukankah pengalaman Zhao Mei dan 9 anak lainnya merupakan proses membesarkan gu? Hanya saja kali ini, yang dibesarkan menjadi gu adalah manusia, bukan serangga. Siapa yang begitu kejam dan gila? Mungkinkah penyihir itu yang membawa Zhao Mei ke Rongcheng, membunuhnya, dan memenjarakan jiwanya? Zhao Chen segera mengajukan pertanyaan ini. Kilatan dingin dan penuh kebencian melintas di mata Zhao Mei saat ia menggeram. Itu dia. Aku tak akan pernah melupakannya. Dan begitulah cara semuanya terhubung. Zhao Chen dengan tenang mulai menganalisis situasi. Kalau tidak salah, 8 anak lainnya, seperti Zhao Mei, seharusnya punya takdir khusus. Penyihir itu menghipnotis ke-9 anak itu untuk saling bertarung, mengolah gu manusia dengan kebencian yang amat mendalam. Kemudian, ia membawanya ke Rongcheng, memasang susunan pengunci jiwa, dan membunuh Zhao Mei dengan menusuk jantungnya menggunakan 1000 pisau. Ia menyegel jiwanya di dalam susunan pengunci jiwa, mengolahnya menjadi hantu pendendam agar ia bisa melahapnya nanti, menyerap energi yin dan energi hantu Zhao Mei untuk kultivasi dan peningkatan diri. Ini alkimia yang istimewa. Pertama, kau ubah seseorang menjadi hantu, lalu hantu itu jadi ramuan. Siapapun yang menemukan metode ini benar-benar gila. Zheng Rui menarik Zhao Mei ke dalam pelukannya, menghiburnya dengan rasa sakit hati sambil menggertakkan gigi dan berkata, sihir jahat seperti itu tidak hanya gila, tetapi juga sama sekali tidak manusiawi. Apa penyihir terkutuk itu tidak takut akan pembalasan? Zhao Chen berkata, penyihir itu sudah mati. Ini bisa dianggap pembalasan dewa. Selamat tinggal, seru Zheng Rui, lalu mengerutkan kening, sedikit keraguan terpancar di matanya. Tapi aku punya firasat bahwa rencana rumit iblis itu bukan hanya tentang memurnikan manusia menjadi hantu dan menggunakan hantu untuk membuat pil. Jika semuanya benar-benar seperti yang kau duga, dan 8 anak lainnya juga memiliki takdir khusus, bukankah lebih baik langsung menggunakan mereka untuk memurnikan hantu menjadi pil? Mengapa harus melalui langkah ekstra dengan membuat mereka saling membunuh untuk menciptakan gu manusia? Meskipun gu manusia yang diubah menjadi hantu sangat kuat, ia tak mungkin lebih kuat dari 9 takdir khusus. Zhao Chen menggelengkan kepala dan mendesah, aku juga bingung dengan masalah ini. Mungkin hanya penyihir itu sendiri yang tahu kebenarannya. Sekarang setelah dia meninggal, kebenaran itu menjadi rahasia yang tak terungkap. Zheng Rui berkata, apapun yang terjadi, lebih baik dia mati. Jika dia masih hidup, siapa yang tahu berapa banyak orang lagi yang akan dia sakiti? Zhao Chen mengangguk, menyetujui komentar Zheng Rui. Jika kita mengesampingkan semua hal lainnya, Anda dapat mengetahuinya hanya dengan melihat lingkungan ini. Sekalipun pohon-pohon di lingkungan itu tidak ditanam oleh dukun itu, ia pasti telah merusaknya, menyusunnya menjadi formasi khusus yang jahat, yang menguras energi yang dan kekuatan hidup manusia. Bersamaan dengan susunan Feng Shui yang buruk ini, mereka mencelakai penduduk lingkungan tersebut. Meskipun dukun itu sudah mati, formasi jahat dan tempat sial ini masih berpengaruh. Jika ia masih hidup, penduduk di sini akan jauh lebih menderita. Kalau kita tidak melihatnya, tidak apa-apa. Tapi kalau sudah melihatnya, kita sama sekali tidak bisa tinggal diam. Gumam Zhao Chen mengaktifkan teknik pengamatan kinya untuk menemukan inti formasi mengerikan ini, menghancurkannya, dan sekaligus membalikan Feng Shui tempat ini yang buruk rupa. Tepat saat ia sedang mencari kunci formasi, Zhao Mei tiba-tiba berkata, aku ingin pergi ke rumah tempat kami dulu tinggal untuk memberikan penghormatan terakhir kepada anak-anak yang telah meninggal. Meskipun kami dihipnotis oleh iblis dan itulah sebabnya kami saling bertarung, mereka tetap mati di tanganku. Aku ingin mempersembahkan dupa dan meminta maaf kepada mereka. Zhao Chen dan Zheng Rui bertukar pandang dan berkata serempak, baiklah, kami akan pergi bersamamu. Mereka tidak menghentikan Zhao Mei karena mereka tahu jika Zhao Mei tidak diizinkan untuk memberi penghormatan terakhir kepada anak yang telah meninggal,
Masalah ini akan menjadi obsesinya, berubah menjadi iblis di dalam dirinya. Ini akan sangat merugikan perkembangannya di masa depan. Dengan dipandu oleh Zhao Mei, mereka tiba di unit kedua dari gedung 3 di kompleks perumahan. Kompleks perumahan bergaya lama ini tidak memiliki lift, hanya tangga sempit. Setiap lantai dilengkapi lampu, dan cahaya kuning redupnya, meskipun mengusir kegelapan, juga membuat tangga sempit itu tampak menyeramkan. Lantai berapa lagi? Zhao Chen bertanya pada Zhao Mei saat dia berjalan ke atas.